Pria ini bereinkarnasi ke dalam karakter yang paling menyedihkan. Itu karena ia terlahir sebagai pangeran ketujuh kekaisaran, Ran Nabiran. Berbeda dengan anak-anak bangsawan lainnya, Ran memiliki rambut hitam legam sementara saudara-saudaranya memiliki rambut emas yang indah, dan ia lahir tanpa manis, kekuatan khusus yang dimiliki keluarga kekaisaran. Karena hal ini, semua orang memperlakukannya seperti pangeran cacat yang tak berguna. Namun, itu bahkan bukan masalah terbesarnya. Ran adalah penjahat kecil dari novel Darkheder, dan ia ditakdirkan untuk mati dengan cara yang mengerikan sesaat setelah cerita utama dimulai. Saat ia merenungkan hal ini, Sain datang, orang yang akan membuat segalanya menjadi lebih buruk baginya. Ia menyodorkan proposal anggaran untuk ditandatangani, dengan dalih bahwa ini adalah urusan penting. Ran tahu pria ini sedang membodohinya karena dokumen itu hanyalah karangan belaka. Tujuan aslinya adalah untuk menggelapkan jatah anggaran pangeran ketujuh. Alasan pria ini bisa melakukan itu adalah karena ia adalah kerabat permaisuri, seorang wanita luar biasa yang memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Sean bahkan berani mengejeknya secara terang-terangan, mengatakan bahwa mungkin ia sudah lupa cara menandatangani sesuatu. Ia bahkan menyuruhnya untuk tidak berpikir apa-apa dan langsung menandatanganinya di sana. Kata-kata itu mengejutkannya karena sebelum masuk ke dalam cerita, hidupnya sudah merupakan sebuah bencana. Seorang teman SMA yang ia percaya meyakinkannya untuk menandatangani kesepakatan investasi mencurigakan tanpa membacanya dengan teliti. 2 tahun kemudian, teman itu menghilang, meninggalkannya terlilit utang dan nyaris tidak mampu membeli makanan. Kemudian, saat membaca Darkheder di dalam apartemennya yang kotor, hidungnya tiba-tiba mulai berdarah. Jantungnya berhenti dan ia mati sendirian. Memutuskan untuk tidak hidup seperti itu lagi, ia menantang Sain, mengatakan bahwa dokumen itu jelas merupakan pemborosan anggaran. Dan Sain menyatakan keterkejutannya bahwa Ran berpikiran seperti itu. Sain memuji intuisi Ran, tetapi memintanya untuk menandatangani terlebih dahulu, berjanji akan meninjau dokumennya. Setelahnya, Sain tengah bersikap sombong ketika Ran melemparkan kendi ke arahnya. Kendi itu menghantamnya sebelum jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Sain panik, bertanya pada Ran apa yang merasuki dirinya, tetapi Ran pura-pura bodoh, mengklaim bahwa tangannya hanya tidak sengaja tergelincir. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu tentang Sain karena ia telah membaca novel itu lebih dari 100 kali. Tidak bohong, bahwa Sain adalah kerabat permaisuri. Namun pada kenyataannya, itu tidak lebih dari hubungan jauh yang bahkan tidak diketahui oleh sang permaisuri bahwa Sain ada. Sain masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi ketika Ran benar-benar murka. Ia mendorong meja itu, membuat Sain sangat terkejut. Meskipun Ran tidak tahu bagaimana ia bisa masuk ke dalam cerita ini, ia tidak punya niat untuk mati seperti di cerita aslinya. Ran kemudian mengejutkan Sain, mengatakan bahwa ia harus bertanggung jawab atas apa yang baru saja terjadi. Di kehidupan sebelumnya, ia pada dasarnya hanyalah NPC, tetapi di kehidupan ini, ia ingin mengambil kendali penuh atas hidupnya. Karena ia tahu semua hal yang terjadi di dalam novel, ia berencana menggunakan informasi itu demi keuntungannya. Ran melanjutkan dengan bicaranya yang mengintimidasi, menyuruh Sain untuk berlutut dan membersihkan karpet karena sekarang sudah kotor. Ran tampak sangat mengancam karena kali ini, ia berencana untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Berbicara tentang keluarga kekaisaran, mereka pada dasarnya dikenal sebagai dewa, dan segala sesuatu di dunia ini ada hanya untuk mereka. Mereka memiliki kemampuan khusus yang hanya bisa dimiliki oleh mereka dan rambut pirang yang indah, yang secara harfiah membuat mereka tampak seperti inkarnasi dewa. Bagi Sain, keluarga kerajaan adalah simbol kemuliaan. Namun itu tidak termasuk Ran, pangeran ketujuh, yang ia anggap sampah mutlak. Semua orang tahu Ran bodoh dan pemarah, dan rambut hitamnya yang mengerikan membuatnya tampak lebih seperti sampah daripada anggota keluarga kekaisaran. Ia menganggapnya pecundang menyedihkan yang bersikap pengecut di depan anggota kerajaan lain. Sain mendidih dalam kemarahan hanya dengan memikirkan berapa banyak yang ia habiskan untuk uang suap hanya untuk berakhir melayani sampah seperti pangeran ketujuh. Namun, ia tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya karena bahkan seorang pangeran buangan tanpa kekuatan tetaplah memiliki darah kekaisaran dibandingkan dirinya, seorang pelayan biasa. Setelah membersihkan lantai, Sain memberitahu Ran tentang hal itu dan hendak pergi ketika Ran tiba-tiba memecahkan cangkir teh lainnya di tempat yang sama, mengejutkan Sain yang segera mempertanyakan niatnya. Ran dengan sarkastik mengejeknya karena membuang begitu banyak waktu untuk membersihkan dan memerintahkannya untuk menganggap ini sebagai kesempatan untuk melatih keterampilan membersihkannya. Ran kemudian dengan tegas memerintahkannya untuk membersihkan kekacauan itu, tetapi kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Marah karena sikap Ran yang tiba-tiba, Sain mengatakan kepadanya bahwa ia bertindak agak aneh hari ini dan mencoba mengintimidasinya dengan menggunakan nama permaisuri. Namun, ini tidak membuat Ran takut karena ia tahu bahwa Sain bahkan belum pernah melihat bayangan permaisuri, apalagi berbicara dengannya, namun ia berani menggunakan namanya. Hal ini membuat Ran menyadari bahwa ia harus memberi pelajaran pada pelayan yang tidak sopan itu sebelum ia menjadi gangguan di masa depan. Ran dengan tegas memerintahkan Anna untuk menutupi telinganya dan bahkan mengancam akan memotong jarinya jika ia berani menguping. Ketakutan, Anna dengan cepat menuruti perintah itu dan menutup telinganya rapat-rapat sampai ia hanya bisa mendengar suara samaran. Namun, wajah Sain seketika berubah pucat, membuat jelas bahwa kata-kata Ran benar-benar membuatnya ketakutan. Kemudian, pada hari itu, saat mengerjakan tugas bersama pelayan lainnya, Anna mendiskusikan perubahan perilaku Ran yang tiba-tiba dengan mereka. Semua orang setuju dengan Anna karena mereka dengan ketakutan menjelaskan
menjelaskan bahwa Ran lebih menakutkan daripada sebelumnya. Para pelayan juga khawatir bahwa dengan sikap baru Ran yang aneh, mereka mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Meskipun begitu, mereka lega belum berpapasan dengannya akhir-akhir ini karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamarnya. Salah satu pelayan kemudian mengingatkan Anna bahwa ia ditugaskan untuk membersihkan kamarnya, pengingat yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sementara itu, Ran menikmati cuaca sejuk, menyesap teh, dan berpikir tentang bagaimana bertindak dengan benar sebagai pangeran ketujuh yang asli agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia juga memperhatikan bahwa semua pelayan tampak menghindarinya, termasuk Sain yang biasanya sombong di depannya. Setelah dihajar hari itu, Sain tidak pernah mendekati Ran sama sekali, yang justru lebih disukai Ran. Ran merasa santai karena ia masih punya waktu setidaknya 1 tahun sebelum cerita utama dimulai dan 3 tahun sebelum karakternya akan disingkirkan. Di kehidupan sebelumnya, Ran membaca novel Dark Heather ini lebih dari 100 kali, jadi ia tahu persis bagaimana alur ceritanya. Ia menemukan novel usang itu di sudut perpustakaan lokal, dan setelah membacanya, Ran menjadi sangat terobsesi dengannya. Karena masih ada waktu sebelum cerita dimulai, dan protagonis utama muncul, Ran memutuskan untuk bersantai dan menikmati dirinya sampai saat itu tiba. Melihat betapa bagus cuaca hari ini, ia berharap bisa menumbuhkan sayap dan terbang ke langit untuk menikmati pemandangan. Saat pikiran itu muncul di benaknya, rasa sakit yang tiba-tiba menghantamnya, menyebabkannya kehilangan kendali atas tubuhnya. Ran jatuh ke lantai saat ia mencoba memahami apa yang terjadi pada tubuhnya, yang terasa terbakar. Ran mencatat bahwa perasaan ini berbeda dari yang ia rasakan sebelumnya, dan kali ini rasanya seolah seluruh tubuhnya terbakar. Sebelum Ran bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, suara Anna bergema dari luar, meminta izin untuk membersihkan ruang kerjanya. Pada titik ini, Ran tidak mampu menggerakkan otot sedikit pun, dan yang bisa ia lakukan hanyalah meminta bantuan di dalam hati, berharap seseorang menyelamatkannya. Di sisi lain, Anna memutuskan untuk masuk ruang kerja, mengira tidak ada orang di sana karena Ran tidak menanggapi panggilannya. Saat masuk, Anna terkejut melihat cangkir teh yang pecah di lantai, tetapi tidak ada tanda-tanda Ran dimanapun. Ia kemudian berjongkok untuk mengambil pecahannya sambil mengeluh bahwa harga cangkir teh itu bisa memberi makan keluarganya selama sebulan. Ia tiba-tiba berbalik hanya untuk menemukan burung gagak yang menatapnya, tetapi alih-alih takut, Anna justru memungut gagak itu. Merasa kasihan pada makhluk malang itu, Anna bertanya-tanya bagaimana ia bisa masuk ke ruang kerja, terutama karena iblis itu sendiri tinggal di sana. Sementara itu, Ran, yang entah bagaimana telah berubah menjadi burung gagak, mencoba memahami seluruh situasi yang aneh ini. Sayangnya, sebelum ia bisa memahaminya, Anna bersiap untuk membuangnya keluar jendela. Takut gagak itu mungkin akan hancur sampai mati jika ditemukan oleh pangeran ketujuh yang menakutkan itu. Ran mencoba memberitahunya bahwa ia adalah pangeran ketujuh. Namun sayangnya, Anna sepertinya tidak mengerti bahasa gagak. Ia kemudian menjatuhkannya dari jendela, berharap ia terbang jauh sekali. Namun, Ran jatuh dari menara seperti proyektil yang jatuh, tidak mampu menentang gravitasi. Ran melihat hidupnya berkelebat di depan matanya saat ia jatuh. Dengan cepat, menolak untuk mati sebagai gagak yang sialan, otak kecilnya langsung bekerja keras saat ia mencoba mencari cara untuk bertahan hidup. Ingat bahwa ia memiliki sayap, Ran dengan panik mengepaknya sambil berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar itu berhasil sebelum ia jatuh hingga tewas. Untungnya, ia dengan cepat mencari tahu cara terbang dan melesat kembali ke udara. Senang karena ia benar-benar terbang. Namun, rasa semangatnya dengan cepat memudar saat ia mulai bertanya-tanya apakah ia akan pernah bisa berubah kembali menjadi manusia. Menjelang malam, Ran akhirnya berubah kembali menjadi wujud manusianya dan kembali ke ruang kerjanya setelah berganti antara manusia dan gagak beberapa kali lagi sampai ia akhirnya memahaminya. Satu-satunya masalah adalah kemampuan ini tidak pernah disebutkan dalam buku, dan sekarang ia bisa berubah menjadi burung gagak hanya dengan keinginannya. Ran bertanya-tanya apakah ini semacam kutukan dari gagak yang menempel padanya di hari pertama ia bereinkarnasi. Tidak peduli seberapa banyak ia memikirkannya, ia tidak bisa mengetahui mengapa ia mendapatkan kemampuan aneh ini, dan itu bahkan tidak disebutkan dalam buku, membuatnya lebih bingung. Ran memutuskan untuk mengikuti arus saja, tetapi merahasiakan kemampuan itu dari semua orang karena perkembangan ini berpotensi merusak perkembangan cerita. Namun, Ran yakin akan satu hal, dan itu adalah fakta bahwa kemampuan barunya terikat pada manis. Tepat saat itu, Ran diberitahu bahwa sudah waktunya untuk ritual malam, mendorongnya untuk segera pergi ke acara yang telah ia tunggu-tunggu. Berbicara tentang ritual malam, ini adalah acara sakral yang diadakan sebulan sekali di mana kaisar dan anak-anak utamanya berkumpul untuk sebuah ritual. Meskipun disebut ritual, sebenarnya ini adalah ujian suksesi di mana pangeran ketujuh bahkan tidak dianggap sebagai kandidat yang layak. Ran hanya membacanya di novel, tetapi melihatnya dari dekat terasa sangat berbeda. Dan sebagai pangeran ketujuh, ia harus duduk di ujung meja. Ran hampir dibutakan oleh rambut pirang dan penampilan pucat sang pangeran, yang jika dibandingkan dengan milik mereka, rambut hitamnya membuatnya tampak tidak berbeda dari seekor gagak. Entah dari mana, seseorang tiba-tiba mulai mengejek Ran karena berani mengangkat kepalanya alih-alih bersikap pengecut seperti biasanya. Ran langsung mengenalinya sebagai Salos, pangeran ke-8, dan saudara tirinya yang berusia 17 tahun, yang jelas-jelas tidak menganggap dirinya sebagai adik laki-laki Ran. Salos terus mencoba mendapatkan reaksi darinya, sementara Ran sudah kesal dan tidak tahu apa yang memberinya keberanian untuk bicara sampah padahal mereka berdua hanyalah figuran yang muncul singkat dalam cerita. Salos segera marah karena ia diabaikan dan langsung membentak Ran karena bertindak tuli.
lagi. Namun, sebelum situasi meningkat, putri pertama tiba-tiba muncul, menyarankan mereka untuk tidak membuat keributan di depan Raja. Salos, yang beberapa saat lalu bertingkah seperti alfa, seketika menciut seperti anjing basah saat ia meminta maaf kepada putri pertama. Melihat putri pertama duduk di kursinya, Ran akhirnya memahami posisi pangeran lainnya. Mulai dari pangeran pertama, mereka duduk tepat sesuai peringkat mereka, dan semakin terang rambut pirang mereka, semakin kuat kekuatan mereka. Masing-masing dari mereka dapat menggunakan manis, kekuatan khusus yang unik untuk dunia ini, yang memberikan identitas mereka sebagai bangsawan. Pangeran ketujuh adalah satu-satunya bangsawan yang lahir tanpa manis dengan rambut hitam legamnya. Itulah sebabnya kepribadiannya dalam buku menjadi menyimpang. Beberapa menit kemudian, pria yang dinantikan dengan manis puncak melangkah ke dalam ruangan, mendorong semua orang untuk berdiri menyambutnya. Itu tidak lain adalah kaisar yang berada di puncak kekuatan di dunia ini. Setelah salam, kaisar memerintahkan ritual untuk segera dimulai. Setelah itu, ia meletakkan tangannya di atas batu biru. Batu biru itu sebenarnya adalah artefak kuno yang ditinggalkan oleh Prasa, kaisar pertama. Dan ketika manis dimasukkan ke dalamnya, tablet itu mengukur manis pengguna. Indikator untuk mengukur tingkat manis adalah seberapa jauh cahaya yang memancar dari tablet dapat merambat. Dalam kasus kaisar, cahayanya memancar sampai ke ujung meja, yang dianggap sebagai prestasi yang mustahil. Namun, ini membuat Ran bertanya-tanya apakah dalam buku itu, cahaya kaisar awalnya mencapai ujung meja. Setelah itu, kaisar memanggil mereka yang ingin mengikuti tantangan selanjutnya, dan pangeran pertama, Rasia Aberan, segera mengangkat tangannya. Meskipun tidak ada batasan siapa yang bisa berpartisipasi dalam ritual, semua orang tidak ikut kecuali pangeran pertama. Ini hanya karena peringkat manis setelah diukur jarang sekali berubah. Jadi, pangeran pertama menggunakannya sebagai pamer di depan bangsawan lain karena jumlah manis setara dengan besarnya kekuatan seseorang. Pada dasarnya, ia melakukan ini untuk menandai wilayahnya dan menunjukkan kepada mereka bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi kaisar berikutnya. Sayangnya, hari ini tampaknya menjadi hari yang buruk bagi Rasia, yang segera mulai memuntahkan darah saat ia mencoba menyalurkan manis ke dalam tablet. Pangeran kedua segera bergegas ke sisinya saat semua orang berebut memanggil dokter untuknya. Di sisi lain, Ran terpana oleh seluruh situasi. Meskipun ia satu-satunya yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia telah membaca adegan ini berkali-kali di dalam novel dan tahu bahwa Rasia akan segera menyusul leluhurnya, memuntahkan darah dari setiap lubang di tubuhnya, yang berarti bahwa cerita utama telah dimulai. Berbicara tentang manis, itu adalah kekuatan khusus di dunia ini yang biasanya muncul di keluarga kerajaan dan garis keturunan mereka, tetapi kemampuan setiap orang berbeda. Misalnya, Rasia, pangeran pertama, menggunakan manis air, sementara pangeran kedua menggunakan manis api. Takdir Rasia sudah ditentukan sejak ia meletakkan tangannya di atas batu biru. Itu, Ran tahu sejak awal bahwa Rasia mungkin hanya memiliki cukup manis untuk menutupi sedikit lebih dari setengah tablet. Sekarang setelah cerita dimulai, Ran mencatat bahwa hanya tersisa sekitar 6 bulan sampai insiden besar berikutnya. Namun, Ran sangat bingung karena menurut apa yang ia baca di buku, Rasia seharusnya tidak memuntahkan darah selama 6 bulan lagi. Setelah itu, protagonis utama membuat kemunculannya. Ran khawatir cerita itu melenceng dengan pangeran ketujuh yang bisa berubah menjadi gagap padahal awalnya ia tidak seharusnya memiliki manis apapun. Ran bertanya-tanya apakah semua ini hanya kebetulan atau apakah kemunculannya mungkin telah mengganggu semacam keseimbangan. Larut malam itu di kastil Rasia, dokter memeriksanya dengan teliti dan melaporkan bahwa sama sekali tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Ia lebih lanjut menambahkan bahwa tubuh bangsawan pada dasarnya adalah hadiah dari para dewa yang tetap tidak terpengaruh oleh penyakit atau cedera. Tidak puas dengan hasilnya, Rasia hampir mencekik dokter karena mengoceh alih-alih menemukan penyebab penyakitnya. Ia dengan marah mengutuk di bawah napasnya, setelah itu ia mengusir dokter keluar dari kamarnya. Frustrasi dengan semua itu, Rasia terus mengeluarkan kata-kata kotor saat ia membanting tinjunya ke cermin. Ia bertanya-tanya di mana letak kesalahannya ketika ia sehat dan baik-baik saja tadi pagi. Ia memutar otak untuk mencari sesuatu yang berbeda. Namun tidak peduli seberapa banyak ia berpikir, semuanya baik-baik saja sampai ritual itu. Saat membanting tinjunya ke cermin dinding yang pecah, Rasia melepaskan sedikit manis yang seketika menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Hal ini membuatnya menyadari bahwa seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar setiap kali ia mencoba menggunakan manis. Rasia takut bahwa pada tingkat ini, ia mungkin tidak akan pernah bisa menggunakan manis lagi, yang merupakan hukuman mati bagi bangsawan manapun, apalagi pangeran pertama yang ditetapkan untuk mewarisi tahta. Saat ia mengambil pipa hookah untuk merokok, Rasia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa hal buruk tidak akan pernah terjadi padanya karena ia berbeda dari orang lain yang hanya sampah jalanan. Mengisap pipa itu, ia menghibur diri bahwa itu mungkin bukan apa-apa untuk dikhawatirkan. Tiba-tiba, suara bergema dari bayang-bayang memperingatkannya untuk berhenti menggunakan hookah jika ia ingin bertahan hidup. Ketakutan oleh saran yang tiba-tiba dan tidak diminta itu, Rasia melemparkan hookah ke sosok dalam bayang-bayang, menuntut untuk mengetahui siapa mereka. Ternyata itu adalah Ran yang dengan cepat menghindari proyektil yang terbang saat ia mencatat bahwa Rasia benar-benar monster dalam hal kekuatannya. Rasia menyeringai saat ia menyadari bahwa itu bukan pembunuh bayaran yang mencoba menghabisinya, melainkan adik laki-lakinya yang tidak memiliki manis. Ran mengingatkan Rasia
bahwa jika ia benar-benar seorang pembunuh, rahasia akan sudah mati karena ia bahkan tidak memperhatikan orang lain di ruangan itu sampai Ran berbicara. Kesadaran ini membuat rahasia sedikit gelisah saat Ran mengejek keamanan yang mengerikan di tempat yang dijaga paling ketat kedua di seluruh kekaisaran. Rahasia kemudian bertanya bagaimana ia masuk ruangan itu sejak awal dan Ran dengan santai menjelaskan bahwa ia hanya memanjat tembok. Namun, rahasia menolak untuk mempercayainya. Karena temboknya tidak setinggi 2 kaki, tetapi Ran tidak punya niat untuk meyakinkannya karena ia memutuskan untuk langsung ke alasan kedatangannya. Ia kemudian bertanya kepada rahasia tentang kondisinya, mengungkapkan bahwa ia tahu tidak ada yang mampu menentukan penyebab pasti dari apa yang salah dengan tubuhnya. Seolah terhibur oleh pertanyaan itu, rahasia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila yang baru saja mendapat pencerahan. Ia kemudian memuji Ran karena meracuninya hanya untuk menggunakannya sebagai alat tawar-menawar ketika ia menjadi kaisar. Rahasia kemudian membiarkan Ran tahu bahwa ia salah perhitungan saat ia maju ke depan untuk mencengkeramnya. Namun Ran dengan percaya diri meyakinkannya bahwa ia akan mati dalam seminggu dengan darah menyembur dari setiap lubang di tubuhnya. Ini segera membuat rahasia berhenti di jalurnya saat Ran meyakinkannya bahwa ia tidak menggunakan trik apapun untuk meracuninya. Ran juga memberitahu bahwa tubuhnya akan cepat memburuk sampai titik di mana ia akhirnya akan mati, mengeluarkan darah dari setiap lubang di tubuhnya. Ran mengungkapkan bahwa ia tidak tahu siapa yang meracuni rahasia, tetapi rahasia harus mendengarkannya dengan hati-hati jika ia ingin selamat dari krisis ini. Setelah pertemuan dengan rahasia, Ran kembali ke kamarnya sebagai gagat, lega bahwa rahasia cukup mudah dimanfaatkan dan pengecut seperti di dalam novel. Ran mencatat bahwa rahasia bahkan tidak memasang pengintai padanya ketika ia meninggalkan kastil, meyakinkannya bahwa ia akan dapat menggunakan rahasia sesuka hatinya. Mengesampingkan itu, Ran senang dengan kemampuan barunya yang membuatnya nyaman untuk bepergian ke lebih banyak tempat tanpa khawatir tentang transportasi. Karena ia sudah keluar, Ran memutuskan untuk memeriksa beberapa tempat lagi sebelum mengakhiri harinya. Beberapa hari kemudian, Anna menuju ke kamar Ran, khawatir karena ia belum makan apapun atau keluar dari kamarnya selama 2 hari. Ia takut kepalanya mungkin akan melayang jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ketakutan ini seketika mendorongnya untuk dengan panik menggedor pintu Ran, memanggilnya. Ketika ia tidak merespons, ia memutuskan untuk masuk secara paksa. Namun Ran tiba-tiba membuka pintu, menyebabkan Anna kehilangan keseimbangan. Sayangnya, ia jatuh dengan wajah terlebih dahulu, menumpahkan seluruh isi nampan makanan ke sepatu Ran. Setelah keheningan yang canggung di antara mereka, Anna segera mulai menangis terseduh-seduh saat ia meminta maaf kepadanya, memintanya untuk mengakhiri hidupnya karena kejahatannya. Ia terus menangis sambil mencoba menjelaskan dirinya sendiri, tetapi ini hanya membuat Ran semakin kesal saat ia bertanya bagaimana ia berencana untuk bertanggung jawab karena telah mengganggunya dan memotori sepatunya. Anna menawarkan untuk membayar dengan nyawanya dan memohon padanya untuk mengampuni keluarganya. Namun, Ran hanya memerintahkannya untuk membersihkan kekacauan itu dengan cepat dan pergi. Anna segera tenang dan mulai merapikan saat Ran memperingatkannya untuk tidak pernah mendekati kamarnya kecuali jika ia secara pribadi memanggilnya. Setelah peringatan itu, ia kembali ke kamarnya, bertanya-tanya mengapa Anna bersikap dramatis dan menawarkan nyawanya. Meskipun demikian, ia senang telah menetapkan aturan itu untuk menghindari gangguan lebih lanjut darinya. Sebulan setelah insiden pangeran pertama, rumor bahwa rahasia telah kehilangan kekuatannya diam-diam menyebar ke seluruh istana kekaisaran. Di antara pangeran dan putri lainnya, rumor ini hanya memberitahu mereka bahwa tahta mungkin bisa diperebutkan. Menurut novel, rahasia memohon kepada kaisar untuk memajukan kompetisi berburu hanya untuk meredam rumor tentang ia kehilangan kekuatannya. Kompetisi berburu ini seharusnya terjadi dalam 6 bulan, tetapi karena segala sesuatunya bergerak lebih cepat dari garis waktu, Ran meyakinkannya untuk memajukan kompetisi tersebut. Meskipun keadaan lebih cepat dari yang diperkirakan, Ran lega bahwa mereka mengikuti plot asli. Namun, ia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah perubahan itu juga memengaruhi protagonis atau hanya mereka yang berada di kota kekaisaran. Hari ini adalah hari kompetisi berburu kerajaan, dan Ran berharap untuk menemukan seseorang tertentu dan memberi mereka sesuatu. Setelah itu, ia berencana untuk duduk kembali dan bersantai sampai saat yang tepat untuk melakukan langkahnya. Tiba-tiba, Salos mulai mengejek Ran seperti biasanya, menunjukkan bahwa kuda hitam Ran sangat cocok dengan kesuramannya. Meskipun Ran mengabaikannya, ia masih khawatir bahwa Salos jauh lebih pemarah dan impulsif daripada dirinya dalam novel aslinya. Ran memutuskan untuk terus mengabaikannya dan fokus pada rencana penting yang ia buat untuk hari ini. Marah, Salos membentaknya, tetapi Ran bahkan tidak melihatnya saat ia mengagumi kuda hitam itu, yang ia sukai dibandingkan dengan kuda emas yang ditunggangi oleh para bangsawan. Ran mencatat bahwa pemilik aslinya mungkin tidak berguna, tetapi sepertinya tubuhnya setidaknya memiliki semacam kedekatan dengan hewan. Segera setelah itu, mereka tiba di pintu masuk ke hutan kekaisaran, tempat menara permulaan berdiri. Menara ini adalah tempat pangeran pertama melakukan ritual pembukaan setiap tahun. Setelah itu, kompetisi berburu segera dimulai. Namun, kompetisi ini lebih dari sekadar pertunjukan politik. Kaisar kemudian menyuruh rahasia untuk bersiap-siap untuk ritual pembukaan, dan tepat saat ia hendak pergi, pangeran kedua, Dito, menyatakan kegembiraannya bahwa rahasia dalam keadaan sehat. Ia juga bertanya apakah rahasia sudah menyiapkan apa yang ingin diminta, tetapi rahasia tidak tahu apa yang ia bicarakan. Dito kemudian mengingatkannya bahwa pemenang kompetisi bisa meminta satu keinginan kepada kaisar, dan baginya, sudah pasti bahwa pangeran pertama akan menjadi pemenang hari ini. Rahasia berjalan pergi sambil mengejek karena ia dengan angkuh mengklaim bahwa ia jelas akan menjadi pemenang hari ini. Lagi pula, ritual pembukaan adalah, ini pada dasarnya adalah panggung bagi calon kaisar berikutnya untuk memamerkan kekuatan mananya
keluarganya, sekaligus cara keluarga kerajaan untuk menunjukkan kepada para bangsawan siapa yang berkuasa. Saat Rosia berjalan menuju panggung, para penonton memujanya sementara yang lain bergosip tentang dia yang kehilangan kekuatannya. Berdiri di depan menara, Rosia menyesal telah mendengarkan Ran karena ia merasa cemas kekuatannya mungkin akan menjadi bumerang di depan semua orang. Saat bersiap memulai pertunjukan kekuatan, ia bersumpah akan menghabisi Ron dengan cara yang paling menyakitkan jika ternyata Ron menipunya. Ron, yang mengawasi dari jauh, tahu bahwa Razia sedang gugup, tetapi ia yakin selama Razia mengikuti instruksinya, tidak akan ada masalah dengan kekuatannya. Ria berhasil mengeluarkan setiap tetes mana yang ia miliki tanpa merasakan sakit yang tak tertahankan seperti yang ia alami selama ritual malam sebelumnya. Kekuatannya menciptakan pusaran besar yang nyaris menelan penonton, terutama mereka yang berada paling dekat dengan panggung, hingga seseorang memerintahkan semua orang untuk mundur, sembari mengingatkan dirinya bahwa ia adalah pangeran pertama yang ditakdirkan menjadi kaisar berikutnya. Ria mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia melepaskan gelombang air mana yang dahsyat ke langit, yang kemudian turun ke arah kerumunan sebagai hujan yang lembut. Semua orang menonton dengan takjub, diingatkan sekali lagi akan kekuatan luar biasa yang dimiliki keluarga kerajaan. Setelah pertunjukan yang luar biasa itu, kerumunan bersorak keras untuk Ria, yang hanya bisa memikirkan bagaimana Ron membantunya mencapai hasil ini. Ran telah memberinya batu hitam untuk tempat menuangkan mana, tetapi Ria awalnya meragukan solusi yang tidak masuk akal itu. Menurut Ron, batu hitam tersebut dapat menyerap mana yang tercemar, tetapi Ria tidak mempercayainya. Razia murka saat Ran menyuruhnya menunggu mati saja karena ia tidak berniat mengasuh siapapun atau menyelamatkan Razia tanpa keinginannya. Kembali ke masa sekarang, Ran senang ia mendapatkan batu itu, yang menurut buku seharusnya muncul di babak kedua cerita. Tepat saat itu, Sain datang ternyata dengan membawa tas berisi batu di punggungnya, yang diperintahkan Ran untuk ia bawa. Ran dengan tegas memarahinya karena tidak bisa menangani tugas sederhana, dan mempertanyakan apakah Sain membawa tas itu dalam keadaan utuh. Sain mendidih karena amarah, bertanya-tanya bagaimana Ran berhasil menjinakkan kuda hitam itu, yang sengaja ia beli karena sifatnya liar dan telah melukai banyak orang. Tiba-tiba, suara trompet menggema saat Kaisar mengumumkan dimulainya kompetisi berburu kerajaan. Semua orang bergegas masuk ke dalam hutan. Beberapa berharap untuk menang agar bisa mengajukan permohonan, sementara yang lain berpartisipasi hanya sebagai formalitas karena mereka yakin salah satu anggota keluarga kerajaan yang akan menang. Ran, di sisi lain, adalah satu-satunya yang tidak menganggap kompetisi berburu ini penting. Jadi, ia memutuskan untuk tetap tidak menonjolkan diri agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu saat ia mencari mantan komandan Ksatria Kekaisaran, Agoni Vetos. Di tempat lain, Agoni bertanya kepada ajudannya, Tolen, apa pendapatnya tentang ritual pembukaan, dan Tolen menjawab bahwa itu seperti menyaksikan kekuatan seorang dewa. Agoni mengatakan kepadanya bahwa ritual pembukaan itu terasa seperti pertunjukan untuk mematahkan semangat para bangsawan. Tolen dengan cepat memindai lingkungan sekitar untuk memastikan mereka sendirian sebelum menegur Agoni karena berbicara begitu terbuka melawan keluarga kerajaan. Agoni meyakinkannya bahwa tidak ada siapapun di dekat sana yang bisa mendengar percakapan mereka, dengan percaya diri mengingatkannya bahwa kecerdasannya telah membuatnya tetap hidup selama ini. Di tempat lain, Ron melanjutkan pencariannya untuk menemukan Agoni. Di dalam hutan kekaisaran, yang terbagi menjadi 3 zona utama. Zona pertama adalah zona hewan kecil di dekat pintu masuk, diikuti oleh zona hewan sedang, dan zona hewan besar adalah yang paling jauh. Ran teringat bahwa menurut cerita asli, Agoni mempersembahkan seekor rubah emas kepada Kaisar selama kompetisi ini. Namun, Ran tidak tahu di mana menemukan makhluk itu, karena bagian cerita ini hanya disebutkan secara singkat dalam adegan kilas balik. Karena itu, Ron telah menghabiskan beberapa hari terakhir menjelajahi hutan kekaisaran yang luas dalam wujud gagaknya. Karena rubah emas sangat langka, Ran ingin mempersempit lokasi mereka sebelum hari perburuan, daripada mencari secara membabi buta di hutan. Setelah teringat bahwa buku itu menyebutkan Agoni mencuci tangannya segera setelah berburu, Ran menyimpulkan bahwa rubah emas itu pasti ditemukan di dekat tepi danau di arah barat daya. Berbekal semua informasi ini, Ran dengan gembira melaju lebih dalam ke hutan untuk mendahului Agoni. Seolah mengerti niat Ron, kuda hitam itu menambah kecepatannya, membuat Ron puas. Ran kemudian mencengkeram tas berisi batu yang ia minta Sain bawa sebelumnya. Ia senang Sain membawa tas itu, yang rencananya akan ia berikan kepada Agoni. Beberapa menit dalam perjalanan, kuda hitam itu tiba-tiba berhenti, membuat Ran bingung saat ia mencoba membujuk kuda yang angkuh itu. Ran bertanya-tanya apakah kuda itu melihat monster di dekatnya, atau mungkin tas batu itu terlalu berat bagi kuda tersebut. Frustrasi ketika ia tidak mendapatkan tanggapan, Ran membentak kuda itu karena malas dan bahkan mengancam akan membiarkannya kelaparan. Namun kuda itu langsung kabur, meninggalkannya. Tepat pada saat itu, menyaksikan kudanya berlari menjauh, Ran menyadari bahwa ia mungkin benar-benar tamat. Di tempat lain, Agoni dan Talin melanjutkan perjalanan mereka ke dalam hutan, mencari mangsa, tetapi tidak ada apa-apa yang meyakinkan Talin bahwa keberuntungan tidak berpihak pada mereka hari ini. Agoni menambahkan bahwa itu mungkin karena ia sudah semakin tua, setelah menghabiskan seluruh hidupnya sebagai pedang dan perisai. Talin menghiburnya dengan meyakinkan Agoni bahwa prestasinya sebagai komandan Ksatria Kekaisaran sudah sangat hebat. Namun, Agoni mengingatkan Talin bahwa ia hanyalah pria tua pensiunan dan bertanya apakah ia pernah melihat keluarga kerajaan dari dekat. Talin menjawab bahwa ia belum pernah, dan hanya melihat mereka dari jauh seperti hari ini. Agoni mengatakan kepadanya bahwa suatu hari nanti ia akan mengerti saat bertemu mereka dan benar-benar melihat sosok yang disebut sebagai makhluk megah dari kekaisaran. Menurut Agoni, keluarga Vetus telah melindungi kekaisaran para dewa ini selama 1000 tahun. Ini segera mengingatkan Agoni pada percakapannya dengan putra kecilnya yang seharusnya menggantikan posisinya. Agoni memberitahu bocah kecil itu bahwa ia harus selalu menjadi anjing setia
mafia keluarga kekaisaran. Agoni sedang menunjukkan bisnis keluarga mereka di mana mereka memasok barang ke keluarga kekaisaran. Mereka baru saja akan pindah ke kuil berikutnya ketika kereta tiba-tiba berhenti dan Agoni melangkah keluar untuk memeriksanya. Pelayan memberitahu dia bahwa ada sesuatu yang tersangkut di roda dan mendesaknya untuk kembali masuk. Saat Agoni hendak melangkah ke dalam kereta, ia melihat mayat yang tergilas kereta tergeletak di jalan. Agoni menduga itu pasti milik seorang pencuri yang mencoba mencuri upeti kekaisaran dari kuil. Hal-hal seperti ini adalah pemandangan umum di kekaisaran yang disebut indah ini. Saat putranya mencoba melangkah keluar, Agoni berteriak padanya untuk tetap di dalam karena ia tidak ingin putranya yang tidak bersalah melihat pemandangan yang mengerikan. Kembali ke masa sekarang, Agoni tidak bisa berhenti memikirkan putranya yang bahkan belum berusia 10 tahun. Ia juga mencatat bahwa mayat di tanah hari itu tampak lebih muda dari putranya dan mungkin sudah dibakar. Hal ini membuat Agoni bertanya-tanya apakah ada kegelapan di kekaisaran yang begitu mulia. Menyadari mereka kehabisan waktu, Talin mendesak Agoni untuk setidaknya berburu agar bisa menyelamatkan muka keluarga Duke bahkan jika mereka tidak menempati posisi pertama. Agoni segera meminta maaf karena terbawa suasana saat ia meyakinkan Talin bahwa ia tahu di mana menemukan rubah emas. Di tempat lain, Ran, yang ditinggalkan oleh kudanya, masih berjuang untuk bergerak sambil membawa tas berisi batu. Ia mengutuk kuda itu di dalam hati, bersumpah untuk memanggangnya. Setelah kompetisi berburu kerajaan, berkat membawa tas itu, Ron tidak bisa berubah menjadi gagat yang membuatnya khawatir ia mungkin kehilangan jejak Agoni. Ia juga khawatir hewan liar mungkin akan menerkamnya, meskipun ia hanya berada di zona hewan kecil. Ran terkejut ketika semak-semak di belakangnya mulai berdesir, membuatnya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang akan melompat keluar dari semak-semak untuk menyerangnya. Ran memutar otak untuk mencari solusi, apalagi karena ia bahkan tidak membawa senjata apapun. Saat ia bergegas keluar dari tempat persembunyian, Ran memutuskan untuk lari jika situasi menjadi berbahaya. Tanpa memperhatikan apa yang ada di depannya, ia melemparkan batu ke arah semak-semak tepat saat Talin mengangkat kepalanya. Saat batu itu mengenai kepala Talin, Ran segera mengenalinya sebagai ajudan Agoni dari warna rambutnya. Pada saat itu, Agoni juga bergegas memeriksa Talin sementara Ran melesat ke balik pohon, menyesali keputusannya yang telah mengacaukan rencananya. Ran tidak menyangka akan bertemu mereka, dan sekarang semua rencana yang telah disusunnya dengan hati-hati akan berantakan. Ternyata Ran menargetkan mantan komandan ksatria kekaisaran, Agoni, karena menurut cerita asli, ia ditakdirkan untuk menjadi guru dari tokoh utama yang suatu hari nanti akan menjungkir balikan kekaisaran. Ron telah berencana untuk menangkap rubah emas itu sendiri, dan ketika Agoni tiba, ia akan bersikeras bahwa Agoni mencoba mencuri mangsanya. Kemudian Ron akan memberinya tas berisi batu hitam sebagai hukuman, memaksanya untuk membawanya selama kompetisi. Sayangnya, memukul Talin telah merusak. Rencana Ran membuatnya benar-benar bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di sisi lain, Agoni memindai lingkungan sekitar untuk mengetahui mengapa seseorang menyerang ajudannya. Ia menyimpulkan bahwa batu itu dilemparkan dengan sengaja, tetapi tampaknya mereka mengincar dirinya dan secara tidak sengaja mengenai ajudannya. Beberapa menit kemudian, Talin akhirnya sadar dan Agoni mendesaknya untuk bicara jika ia ingat sesuatu tentang penyerangnya. Pada titik ini, Ron menjadi gelisah karena jika rumor menyebar bahwa ia mencoba membunuh kepala salah satu keluarga paling kuat di kekaisaran, itu mungkin tidak akan berakhir baik baginya. Saat Talin berjuang untuk mengingat apa yang ia lihat, otak Ron bekerja sangat keras saat ia mencoba mencari langkah selanjutnya. Untungnya, Talin tidak ingat apa-apa, tetapi situasi tiba-tiba memburuk saat Agoni merasakan seseorang mengintai di dekatnya. Ran telah mencoba mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, hanya untuk memperingatkan Agoni, yang langsung mengejarnya, menyuruh Talin menunggu di belakang. Setelah berlari cukup lama, Ran benar-benar kelelahan, apalagi karena ia membawa tas yang begitu berat. Percaya ia sudah cukup jauh, Ran memutuskan untuk melambat, berharap pria tua seperti Agoni tidak akan bisa mengejarnya. Namun, Agoni segera menyusul, berlari dengan cepat seperti kuda jantan, membuat Ran frustrasi. Saat mengejar penyerang tersebut, Agoni menyuruhnya untuk mengungkapkan identitasnya, tetapi Ron terlalu sibuk mencoba mencari cara untuk melarikan diri sebelum Agoni menangkapnya. Ran mempertimbangkan untuk membuang tas itu karena hanya dengan begitu ia bisa berubah wujud dengan tenang. Pada titik ini, ia berharap ia masih memiliki kuda hitam nakal itu atau kemampuan untuk berlari secepat itu. Tekad yang kuat itu secara instan menyebabkannya perlahan berubah wujud, berhasil lolos dari cengkeraman Agoni. Agoni bingung saat ia tidak menemukan jejak penyerang yang hampir ia tangkap. Ia bisa bersumpah ia melihat sosok itu berubah bentuk, tetapi ia menepis pikiran itu, meyakinkan dirinya bahwa itu pasti mata tuanya yang menipunya. Agoni kemudian dengan cepat menebas beberapa pohon di area sekitarnya, namun tetap tidak menemukan tanda-tanda penyusup yang membuatnya bertanya-tanya apakah mereka sudah melarikan diri. Sementara itu, Ran belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi padanya, tetapi ia bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, membuatnya bertanya-tanya apakah ia telah berubah menjadi gagat. Namun, ia dengan cepat menepis pikiran itu karena rasanya ia masih berlari dan tidak terbang. Tepat saat itu, ia mendengar suara kuku kuda di dekatnya dan bertanya-tanya apakah kuda keras kepala itu memutuskan untuk kembali. Pada saat itu juga, Ran menyadari bahwa kuda itu tidak kembali, tetapi ia sendiri telah berubah menjadi kuda hitam yang sama. Kembali ke tempat berburu, Dito memuji Rosia karena memenangkan kompetisi. Bahkan, meskipun pemenangnya belum ditentukan, ia bertanya apa yang direncanakan Rosia sebagai permohonannya. Dan setelah mempertimbangkannya sejenak, seringai jahat muncul di wajah Rosia saat ia mengungkapkan bahwa ia sudah memiliki sesuatu dalam pikirannya. Di tempat lain, Ron telah berubah kembali ke wujud manusianya. Tapi sekarang ia frustrasi karena seluruh
rencananya telah hancur, dan ia menjatuhkan tas berisi batu saat melarikan diri sebelumnya. Frustrasi oleh situasi tersebut, ia berguling di tanah seperti anak kecil yang mengamuk karena permen. Tapi karena amukan tidak mengubah apapun, Ran memutuskan untuk menelusuri kembali langkahnya untuk mencari tas itu. Sementara itu, Agoni kembali ke tempat ia meninggalkan Talin dan bertanya bagaimana perasaan kepalanya. Talin meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja, selain sedikit pusing. Penasaran dengan hasil pengejaran, ia bertanya apa yang terjadi, dan Agoni menjelaskan bahwa ia sayangnya kehilangan penyerang itu karena tulang tuanya tidak bisa mengimbangi pengejaran. Tolan kemudian memperhatikan tas yang dibawa pulang Agoni dan bertanya tentang hal itu. Agoni menjelaskan bahwa ia menemukannya dalam perjalanan pulang. Memeriksa tas itu, Talin mengenalinya sebagai barang mewah, tetapi tidak bisa mengerti mengapa tas itu hanya berisi batu. Pada saat yang sama, Ran dengan cemas mendengarkan percakapan mereka dari balik pohon terdekat, dan setelah menunggu beberapa saat, ia tiba-tiba melangkah keluar dari persembunyian, berpura-pura ia telah mencari tas itu selama ini. Agoni dan Talin dengan cepat memberikan penghormatan, dan Agoni bertanya kepada Ran apakah tas itu miliknya. Ran menjawab bahwa itu miliknya, dan ia hanya bertanya-tanya kemana tas itu menghilang. Ia kemudian dengan tegas mempertanyakan apakah mereka mencuri tasnya, tetapi Agoni dengan cepat menyangkal tuduhan itu, menjelaskan bahwa ia menemukan tas itu secara kebetulan saat berjalan melewati hutan. Namun, Ron menolak untuk mempercayainya. Jadi, Agoni bersumpah demi hidupnya dan kehormatan seluruh keluarganya bahwa ia tidak mencuri tas itu. Ran kemudian bertanya mengapa kepala Talin berdarah, dan Agoni hanya memberitahunya bahwa itu akibat kecelakaan kecil. Tepat saat itu, Talin mengangkat kepalanya untuk menatap mata Ran dan langsung mengenalinya sebagai penyerang tadi. Namun, tepat saat Talin hendak mengidentifikasi, Ran dengan cepat mencengkeram kepalanya sementara Agoni hampir turun tangan untuk menengahi. Seolah kesal, Ran dengan tegas menanyai Talin karena berani memotong pembicaraannya. Ia mengancam akan memenggal kepala Talin untuk memberinya pelajaran dan meminta Agoni untuk meminjamkannya pedang. Ketakutan, Talin hampir mulai menangis sementara Agoni meminta maaf dan memohon kepada Ran untuk menunjukkan belas kasihan pada Talin. Ran dengan sarkastik memuji Agoni atas kesetiaannya sebagai anjing kekaisaran yang setia yang bahkan tidak berkedip saat ajudannya berada di ambang kematian. Hal ini segera mengingatkan Agoni pada mayat yang ia lihat di lantai saat berkendara dengan putranya. Untuk memprovokasinya lebih jauh, Ron mengejeknya, mengatakan putranya suatu hari nanti akan tumbuh menjadi anjing setia kekaisaran. Setelah itu, ia mempercayakan tas berisi batu itu kepada Agoni, dengan tegas memperingatkannya bahwa itu adalah barang penting yang harus ia bawa setiap saat, bahkan dalam kematian. Seperti anjing yang basah kuyup, Agoni diam-diam mengambil tas itu dan setuju untuk mematuhi perintah Ran. Setelah menyerahkan tas itu kepadanya, Ran kembali ke tempat berburu, lega bahwa semuanya berhasil seperti yang ia harapkan pada akhirnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia gugup karena hatinya payah. Dan selain itu, Ran merasa kasihan atas apa yang ia lakukan pada Talin. Sayangnya, semua ini perlu untuk menanamkan benih dalam pikiran Agoni untuk mendorongnya memajukan cerita sebagaimana mestinya. Di sisi lain, Talin meminta maaf kepada Agoni yang hanya menyuruhnya untuk menganggap dirinya beruntung karena telah lolos dari kemarahan Ran. Ia kemudian memerintahkan Talin untuk kembali ke tenda untuk beristirahat, tetapi tepat saat itu, Talin memberitahunya bahwa ia akhirnya mengingat sesuatu tentang penyerang tadi. Ia kemudian mengungkapkan bahwa itu pasti Ran, tetapi Agoni dengan tegas memerintahkannya untuk berhenti mengatakan apapun. Di tempat lain, Ron puas dengan persiapannya saat ia menantikan insiden yang Agoni seharusnya lakukan selama kompetisi berburu ini. Menurut buku, itu seharusnya terjadi dalam setahun karena putranya terbunuh. Namun, karena semuanya terjadi terlalu cepat, Ron memutuskan untuk mempercepat insiden tersebut agar terjadi selama kompetisi berburu ini. Kembali ke tempat berburu, pria akhirnya memberitahu Dito bahwa ia berencana meminta Kaisar untuk hak mengembangkan area di sekitar kuil sehingga ia bisa membersihkan para gelandangan yang menduduki ibu kota kekaisaran seperti seranja yang mengganggu. Apa yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Ron adalah dalang yang mengendalikan semua yang terjadi di tempat berburu, termasuk mendorong Agoni untuk memberontak terhadap keluarga kerajaan lebih cepat dari yang diharapkan karena itu adalah takdir yang sudah ditetapkan. Tak lama kemudian, Ran mendarat dari langit sebagai gagak dan berubah menjadi wujud manusianya di balik semak-semak. Ia memastikan untuk memeriksa dari langit apakah ada mata yang mengintip sebelum turun. Saat ia melangkah keluar dari persembunyian menuju camp, Ron tidak merasa bersalah atas apa yang akan ia lakukan pada Agoni. Seluruh situasi membuatnya merasa seperti penjahat, tetapi Ran tiba-tiba teringat bahwa menurut buku, ia memang seharusnya menjadi penjahat. Ia akan melanjutkan rencananya ketika putri pertama, Menel, tiba-tiba mendekatinya, bersikap sangat akrab. Hal ini membuat Ran sedikit gelisah karena dia adalah orang terakhir yang ingin ia temui sekarang. Meskipun gugup, Ran berhasil menyapanya, tetapi dia menyuruhnya untuk tidak melakukannya karena mereka adalah saudara kandung. Menel kemudian menanyainya tentang kudanya dan mengapa ia kembali sendirian dengan berjalan kaki. Ran berbohong bahwa ia hanya ingin jalan-jalan, jadi ia meninggalkan kuda itu di barak. Senyum di wajah Menel langsung menghilang saat mendengar ini saat ia dengan tegas menanyai mengapa Ron berbohong padanya. Ran dengan gugup berpura-pura bingung saat Menel menjelaskan bahwa ia bertemu dengan kuda hitam saat berjalan-jalan di hutan dan mengetahui bahwa itu adalah miliknya. Menel mengungkapkan bahwa ia sebenarnya memerintahkan pelayannya untuk membunuh kuda itu karena hewan yang menolak mematuhi keluarga kerajaan pantas untuk mati. Melihat kebohongannya terungkap, Ran dengan cepat meminta maaf kepada Menel, mengakui bahwa ia hanya berbohong karena ia terlalu malu untuk mengaku bahwa ia telah kehilangan kudanya. Sebelum ia selesai menjelaskan dirinya, Menel dengan lembut menyuruhnya mengangkat kepala, meyakinkannya bahwa ia tidak berniat menghukumnya. Sebaliknya, ia mengatakan ia hanya lega bahwa Ran berhasil kembali dengan selamat.
cepat. Sebelum pergi, Mena menyuruh Ran untuk datang kepadanya jika ia membutuhkan kuda lain. Ran diam-diam memperhatikannya pergi saat ia mengakui bahwa Menel adalah salah satu karakter yang paling sulit untuk dihadapi karena tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya ia pikirkan. Ia juga bertanya-tanya mengapa ia pergi dengan tenang, yang membuatnya curiga bahwa kemampuannya tidak bekerja padanya. Kembali ke tenda, seorang dokter mencoba mencari alasan mengapa Talin terluka selama perburuan. Ternyata, Talin berbohong bahwa ia tertimpa batu saat mengejar monster. Meskipun cerita itu terdengar konyol baginya, dokter memutuskan untuk menerimanya saja. Agoni kemudian bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Talin untuk pulih dan dokter memberitahunya bahwa cederanya cukup serius meskipun terlihat tidak apa-apa di luar. Ia lebih lanjut menambahkan bahwa Talin akan membutuhkan setidaknya seminggu istirahat total. Tetapi ide ini tidak cocok dengan Talin karena ia harus melewatkan seluruh kompetisi. Ia berargumen bahwa sebagai ajudan, tugasnya adalah berada di samping Agoni setiap saat. Namun, Agoni menghentikannya untuk membuat keributan dan membiarkannya tahu bahwa pemulihannya adalah prioritas utama. Ia kemudian menyarankan Talin untuk tidur sampai upacara penutupan sementara ia menangani kompetisi berburu dengan pelayan lain. Talin mencoba memprotes, tetapi Agoni dengan tegas menolak, membuatnya tidak punya pilihan selain mematuhi. Agoni kemudian menggodanya karena datang ke tempat berburu hanya untuk berlibur. Talin dengan senang hati mengingatkan Agoni bahwa ia belum pernah mengambil satu hari libur pun sejak ia mulai bekerja. Selain itu, mimpinya adalah menghabiskan hidupnya dengan makan dan tidak melakukan apapun. Namun, karena ia tidak punya uang untuk mewujudkan mimpi itu, ia mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmati dirinya sendiri. Bertekad untuk membantu mewujudkan mimpi Talin menjadi kenyataan, Agoni dengan percaya diri memberitahunya bahwa ia akan memenangkan kompetisi berburu dan menggunakan permohonannya untuk mengklaim hak pengembangan tambang emas. Tak lama kemudian, Talin tertidur dan Agoni meninggalkan surat. Setelah itu, pikiran tentang Ran yang memanggilnya anjing setia tadi membanjiri pikirannya. Tidak bisa tidur, ia memutuskan untuk pergi keluar untuk menghirup udara segar, tetapi tidak sebelum mengambil tas berisi batu milik Ran sesuai perintah. Saat berjalan-jalan, Agoni teringat ketika ia mengunjungi kuil bersama putranya dan menceritakan kisah tentang sosok untuk siapa kuil itu dibangun. Ternyata, dahulu kala, dunia dalam kekacauan sampai makhluk penyelamat turun dari surga. Putra Agoni telah membaca kisah ini berkali-kali tentang makhluk bernama Sierra yang agung, sebuah inkarnasi para dewa yang memiliki kekuatan misterius. Ia dikenal telah menundukkan mereka yang mengobarkan perang tanpa akhir. Dan lebih dari 1000 tahun yang lalu, Sierra menamai kekaisaran yang bersatu itu Airen. Agoni memberitahu putranya bahwa Sierra adalah pendiri keluarga kekaisaran yang mereka layani. Kembali ke masa sekarang, Agoni tidak bisa berhenti memikirkan putranya yang berharga, Flynn. Saat itu, ia telah mendesak Flynn untuk mengikuti jejaknya menjadi pedang yang bangga bagi keluarga kekaisaran. Tapi sekarang, Agoni mempertanyakan keputusan itu. Saat ia berhenti untuk melihat matahari terbit, Agoni bertanya-tanya mengapa ia membawa tas berisi batu hanya karena anggota keluarga kerajaan menyuruhnya. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah ia melakukannya karena kesetiaan atau hanya kebiasaan. Tepat saat itu, suara terompet berbunyi di kejauhan, menandakan berakhirnya perburuan. Saat semua orang berkumpul di menara untuk mengakhiri acara, kerumunan kagum bahwa Ria telah berburu sepanjang malam dan berhasil mengumpulkan cukup banyak hasil, secara otomatis mengamankan posisinya sebagai pemenang. Kompetisi berburu dijadwalkan berlangsung selama 4 hari. Namun, sekarang mereka berencana untuk mengakhirinya lebih awal karena sang pangeran pertama telah menghabiskan hampir semua monster di hutan dalam satu malam. Setelah menyatakan Razia sebagai pemenang kompetisi berburu, Kaisar memintanya untuk menyatakan permohonannya. Kerumunan menahan napas saat mereka bertanya-tanya apa yang direncanakan Razia untuk diminta. Ternyata, pangeran keempat yang memenangkan kompetisi terakhir telah meminta hak untuk membersihkan para pengembara di wilayah perbatasan. Ria kemudian meminta Kaisar untuk memberikan hak untuk membersihkan para gelandangan yang menginvestasi area di sekitar kuil Sierra yang sekarang menimbulkan ancaman bagi martabat dan keamanan kuil. Mendengar kata-kata itu, Agoni hancur saat ia membayangkan pertumpahan darah yang akan dibawa oleh dekret tersebut. Kenangan akan mayat yang ia lihat tergeletak di jalan hari itu, bersama dengan pikiran tentang putranya membanjiri pikirannya. Pemikiran untuk dicap sebagai anjing setia akhirnya membuatnya kehilangan kesabaran saat ia bersiap melakukan hal yang tak terpikirkan. Diam-diam meminta maaf kepada putranya atas apa yang akan ia lakukan. Agoni mencabut pedangnya, menyebabkan keributan di kerumunan. Kembali ke tenda, Ran tiba-tiba membangunkan Talin yang tersungkur ke tanah setelah berdiri terlalu cepat untuk menyambutnya. Ran menyarankannya untuk bergerak perlahan atau ia mungkin pingsan karena aliran darah yang deras ke kepalanya. Ia juga menyuruh Talin meminta antibiotik pada dokter, namun mengurungkan niatnya karena teringat bahwa antibiotik mungkin belum ditemukan di era ini. Talin bertanya-tanya mengapa Ron datang ke tendanya, dan Ron menjawab samar bahwa Agoni mungkin sedang dalam posisi sulit di upacara penutupan kompetisi berburu. Tak lama kemudian, Talin bergegas keluar untuk melihat apa yang dimaksud Ran saat ia menerobos kerumunan untuk mencari bosnya. Setelah berhasil mencapai barisan depan, Talin menemukan Agoni sedang berlutut di depan keluarga kekaisaran sambil dikelilingi oleh penjaga bersenjata. Razia kemudian dengan marah menuntut alasan mengapa Agoni menginterupsi upacara tersebut. Agoni dengan rendah hati meminta Kaisar untuk memberikan tugas pembersihan gelandangan kepada keluarga fetus karena mereka telah melayani Sierra yang agung.
berlangsung sejak awal berdirinya kekaisaran. Ia juga mengingatkan mereka bahwa keluarganya telah melindungi keluarga kekaisaran selama lebih dari 1000 tahun. Jadi, tugas rendahan seperti membersihkan kuil seharusnya diserahkan kepada keluarganya. Setelah mempertimbangkan kesetiaan Agoni selama bertahun-tahun kepada keluarga kekaisaran, Kaisar mengabulkan permintaan itu, membuat Rasia tertegun. Namun, Kaisar menegur Agoni karena menggunakan loyalitas yang sama untuk menentang kehendak kerajaan. Sebagai hukuman atas pembangkangannya, Kaisar menyerahkan Agoni kepada pangeran pertama, dan Rasia dengan senang hati menerimanya. Saat bersiap untuk menghabisi Agoni, Rasia mengingatkannya bahwa harga atas tindakannya adalah eksekusi mati segera. Agoni dengan pasrah menerima hukumannya sementara Tallinn menonton tanpa daya dari bangku penonton, tak mampu berbuat apa-apa. Di saat yang sama, Ran juga berada di kerumunan, menyaksikan semuanya berjalan sesuai rencananya. Namun, ia berharap pion keduanya juga sedang menonton dari kejauhan. Seperti prediksi Ran, sang protagonis utama berada di tempatnya di dekat sungai saat air tiba-tiba mulai mengalir ke arah lahan menara. Meski tidak yakin, Ran hanya bisa berharap protagonis Ratel berada di sana untuk menyaksikan eksekusi Agoni dan kekejaman keluarga kerajaan yang harus ia hadapi sebagai tokoh utama novel tersebut. Kembali ke upacara penutupan, Agoni, pahlawan keluarga Vetus yang dipuji karena kontribusi tak terhitung di medan perang sebagai mantan komandan ksatria kekaisaran, kini dicap sebagai pendosa karena menghina keluarga kekaisaran. Dengan otoritasnya sebagai pangeran pertama kekaisaran, Rasia bersiap mengeksekusinya. Rasia menyelimuti Agoni dengan bola air manis, sementara semua orang menonton dengan ngeri, tak mampu berbuat apa-apa. Di saat yang sama, Agoni berjuang untuk bernapas saat air menelannya. Dalam momen singkat itu, ia melihat Tallinn berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari orang-orang yang menahannya, membuatnya bertanya-tanya mengapa ia datang. Agoni berharap Tallinn bisa tidur sepanjang upacara setelah merasa pusing sebelumnya, namun sepertinya ia hanya berpura-pura tidur. Meskipun begitu, Agoni lega melihat Tallinn selamat, meski ia merasa bersalah karena harus berpisah seperti ini. Sebagai permintaan terakhirnya, ia diam-diam berharap Tallinn akan menjaga Flynn setelah ia tiada. Tiba-tiba, Agoni melihat Ran di kerumunan, tampak berusaha mengatakan sesuatu padanya, tetapi ia tak bisa mendengar sepatah kata pun dari dalam bola air itu. Fokus pada bibir Ran, ia akhirnya menyadari bahwa Ran mengatakan ini bukan waktunya untuk mati. Di saat yang sama, Rasia meluncurkan bola air berisi Agoni tinggi ke langit sebelum menghantamkannya ke kejauhan, berharap dampaknya akan menghabisi lelaki tua itu. Semua orang menonton dengan cemas saat Agoni menuju kematiannya. Bahkan Flynn dari kastilnya yang jauh melihat proyektil jatuh dari langit, tidak menyadari bahwa ayahnya terperangkap di dalamnya. Di sisi lain area berburu, Ratel dengan cepat mengejar bola yang jatuh itu untuk melihat apa isinya, namun terlalu samar untuk dikenali. Namun, setelah beberapa saat, ia akhirnya menyadari bahwa isinya adalah seorang manusia, jadi ia melompat ke langit dan mencoba meraih orang di dalamnya. Sayangnya, ia tidak sampai tepat waktu, dan bola air itu jatuh ke tebing dengan Agoni yang masih terjebak di dalamnya. Ratel merasakan rasa bersalah karena tidak berhasil menangkapnya saat ia menatap ke arah tempat bola air itu jatuh. Sementara itu, Tallinn hancur lebur saat menatap sepatu bot dan sarung pedang kosong milik Agoni. Kerumunan mulai berbisik di antara mereka, bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada keluarga Vetus sekarang setelah mereka kehilangan pemimpinnya. Kaisar kemudian menyatakan bahwa pertunjukan telah berakhir, dan salah satu pejabat menginformasikan kepada semua orang bahwa upacara penutupan utama akan berlangsung nanti siang. Rasia membersihkan tangannya, terlihat puas karena berhasil membasmi serangga lain. Ia, dengan bangga berjalan keluar dari kawasan menara sementara semua orang membungkuk saat ia lewat. Bahkan, Tallinn tidak punya pilihan selain menundukkan kepala sebagai rasa hormat saat kerumunan terus mengejek Agoni dan keluarga Vetus. Setelah pangeran pergi, Tallinn diam-diam berbalik dan mulai pergi, menanggung beban karena dicap sebagai pengkhianat. Ran, yang masih menonton dari kerumunan, merasakan rasa bersalah, mengetahui bahwa Tallinn pasti hancur karena ia sangat dekat dengan Agoni. Namun, Ran percaya bahwa Tallinn tidak akan hancur semudah itu. Kembali ke tenda, Tallinn menemukan surat Agoni yang disegel dengan lambang keluarga Vetus. Dalam surat itu, Agoni mengungkapkan bahwa ia sudah memprediksi kematiannya dan memohon Tallinn berdoa agar ia menemukan jalan ke surga mereka. Teram. Ia juga mempercayakan perawatan Flynn kepada Tallinn, meyakinkan bahwa situasi ini bukanlah kesalahannya. Terseduh-seduh membaca kata-kata Agoni, Tallinn terus membaca dan menemukan bahwa Agoni telah menunjuknya sebagai kepala pelaksana keluarga Vetus jika sesuatu terjadi padanya. Dengan restu terakhir Agoni yang membebani hatinya, Tallinn menyelesaikan surat itu dan jatuh pingsan. Beberapa hari setelah kompetisi berburu, Ron memeriksa kondisi Rasia yang menderita efek samping akibat penggunaan manis berlebih selama kompetisi berburu. Ron memberitahunya bahwa kondisinya memburuk, namun Rasia menyalahkan Ron yang menjanjikan bahwa batu hitam akan menyerap manisnya yang tercemar. Ia kemudian mengancam akan menghabisi Ran jika ia tidak memberikan jawaban yang tepat. Ran kemudian menjelaskan bahwa melepaskan manis dengan terburu-buru hanya akan memperburuk keadaan karena melepaskannya secara perlahan akan lebih baik. Terkejut mendengar ini, Rasia mendidih karena marah saat ia diam-diam bersumpah untuk mencabik-cabik Ran begitu ia pulih sepenuhnya. Meskipun ia tahu persis apa yang dipikirkan Rasia, Ron tidak khawatir karena penyakit ini bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan sekaligus. Lagi pula, Rasia bergantung pada persediaan batu hitamnya untuk bertahan hidup
hidup, jadi ia tidak bisa gegabah untuk saat ini. Saat ini, Ron hanya merasa bersalah karena mendengar bahwa Talin koma sejak kompetisi berburu. Ia khawatir Talin mungkin benar-benar mati, tetapi ketakutannya tidak terbukti karena di tempat lain Talin akhirnya sadar kembali. Talin, yang tampaknya mengalami pembentukan tubuh secara drastis. Selama koma, butuh waktu untuk memahami di mana ia berada. Bawahannya, Pale, bergegas membantunya bangun karena tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tetapi Talin menepisnya. Pale memberitahunya bahwa ia sudah koma selama 2 minggu dan bisa pingsan kapan saja, tetapi Talin bersikeras untuk melihat Duk muda, Flynn. Ia kemudian bertanya kepada Pale tentang situasi keluarga Fetus saat ini, dan Pale menjelaskan bahwa semua mitra bisnis mereka telah memutuskan hubungan dengan mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak staf kastil telah pergi dan keluarga tersebut mengalami kendala keuangan yang parah. Pale menyebutkan bahwa mereka tidak bisa meminta bantuan keluarga kerajaan karena Agoni telah dicap sebagai pengkhianat. Saat Talin berjuang untuk pergi menemui Duk muda, Flynn tiba-tiba muncul di lorong untuk menemuinya. Talin segera bergegas untuk menyapa dengan rendah hati sementara Flynn bertanya tentang kesehatannya. Talin meyakinkan Flynn bahwa ia baik-baik saja, kemudian ia meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Flynn lalu memberitahu Talin bahwa banyak masalah muncul dalam keluarga dan bahkan pengaturan pemakaman Agoni masih tertunda. Sebelum Talin bisa merespons, mereka mendengar beberapa pelayan berbicara buruk tentang Flynn, menyalahkannya karena membawa kesialan bagi ayahnya. Rupanya, rumor tersebar di seluruh kediaman Duk bahwa Flynn adalah seorang gelandangan, itulah sebabnya Agoni melakukan hal gila seperti menentang keluarga kerajaan. Semua orang percaya rumor ini karena sang Duk terlihat terlalu tua untuk memiliki anak seusia Flynn. Para pelayan kemudian memutuskan untuk melarikan diri dari kediaman sebelum mereka juga dicap sebagai pengkhianat kekaisaran. Talin hancur saat mendengar ini karena cap pengkhianat bukanlah sesuatu yang bisa dihapus dengan mudah. Ia kemudian memerintahkan Pale untuk menangkap pelayan yang bergosip dan memotong lidah mereka sebagai contoh bagi semua orang karena menyebarkan rumor palsu tentang Flynn. Pale terkejut dengan perintah ini, tetapi ia segera mematuhinya setelah dipelototi. Talin kemudian mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengadakan pemakaman untuk Agoni yang coba diprotes oleh Flynn. Namun Talin memberitahunya bahwa Agoni tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga Fetus. Flynn bertanya mengapa ia membuat keputusan seperti itu, dan Talin hanya menyatakan bahwa sebagai kepala pelaksana, tugasnya adalah melindungi keluarga Fetus sampai Flynn cukup umur untuk mengambil alih. Talin dengan tegas menyatakan bahwa ia berencana menggunakan segala cara untuk melindungi kehormatan dan memastikan kelangsungan hidup keluarga Fetus. Di tempat lain, Rasia mengamuk hebat karena ia terjebak di kastilnya berkat penyakit aneh itu. Murka, ia menyalahkan semuanya pada Ron, bersumpah untuk mencabik-cabik Ron setelah ia pulih. Selama pertemuan mereka sebelumnya, Ron menyuruhnya untuk memberitahu semua orang bahwa ia memasuki hutan kekaisaran padahal kenyataannya ia harus tetap terjebak di kamarnya. Rasia tidak mengerti mengapa ia melakukan hal konyol seperti itu, tetapi Ron menjelaskan bahwa itu karena ia punya urusan di dalam hutan, tetapi ia tidak ingin ada yang mengganggunya. Itulah mengapa ia berencana menggunakan nama Rasia. Ini karena tidak ada orang lain yang berani memasuki hutan kekaisaran begitu mereka tahu pangeran pertama ada di dalamnya. Rasia bertanya-tanya apa yang direncanakan Ron, tetapi Ron memberitahu bahwa ia hanya pergi ke sana untuk perawatan. Ron dengan angkuh menyuruhnya untuk tetap diam di kamarnya. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Rasia tiba-tiba mencengkeram lehernya dan membantingnya ke dinding, mengumpat pelan. Murka karena Ran telah bertindak kurang ajar di sekitarnya hanya karena ia memiliki cara untuk meredakan gejala penyakit aneh itu. Rasia ingin membuatnya tahu diri. Mempererat cengkeramannya dengan manis air, Rasia mengancam akan memanggil para sarjana kekaisaran untuk mengungkap perawatan yang disembunyikan Ron darinya. Tidak tahan lagi dengan ketidaksopanan Ron, Rasia mencoba mencekiknya sampai mati. Namun, Ron tetap sama sekali tidak terpengaruh dan tersenyum saat ia dengan tenang menyuruh Rasia untuk segera mencari para sarjana itu karena rentang hidupnya telah berkurang sekali lagi akibat menggunakan manis untuk menyerangnya. Pada saat itu juga, Rasia tidak mampu menahan leher Ron dan mulai batuk darah dengan hebat. Menegangkan lehernya, Ron memberitahu Rasia bahwa ia tidak akan bisa bergerak selama seminggu jika ia menghentikan perawatan. Ia juga mengingatkannya bagaimana keluarga kekaisaran akan bereaksi setelah mereka mengetahui bahwa kaisar berikutnya telah jatuh sakit parah. Ron meyakinkannya bahwa alih-alih menemukan cara untuk menyelamatkannya, orang lain akan mengambil tahta sebagai kaisar berikutnya. Meskipun ia tahu bahwa Ron mungkin benar, Rasia tetap keras kepala saat ia melontarkan hinaan padanya. Tapi Ron dengan tegas memperingatkannya untuk menggunakan otak kecilnya jika ia tidak ingin mati. Ron juga memberitahu Rasia bahwa ia tidak punya kesabaran untuk mengasuhnya. Saat ia berbalik untuk pergi, Ron memperingatkannya untuk berhenti mengirim orang untuk memantaunya karena spesialisasinya adalah menghilang tanpa jejak. Lagi pula, upaya Rasia untuk melacak pergerakan Ron selalu gagal setiap saat. Jadi, Ron menyuruhnya untuk berhenti ribut karena itu hanya menunda perawatan dan menguras tenaga mereka berdua. Sebelum Ron bisa melangkah keluar pintu, Rasia tiba-tiba mempertanyakan tujuannya melakukan semua ini. Ron tidak menanggapi, tetapi saat ia menuju hutan sebagai seekor gagak, ia mengakui bahwa satu-satunya tujuannya adalah bertahan dari takdirnya yang terkutuk. Ron kemudian mendarat di dalam hutan kekaisaran membawa tas kecil setelah terbang mengelilingi
hutan untuk memastikan tidak ada orang di sekitar. Ternyata, alasan ia ingin mengosongkan hutan kekaisaran adalah karena ia berencana bereksperimen dengan kemampuan berubah bentuknya secara bebas. Setelah berubah menjadi kuda, Ran berpikir ia mungkin bisa berubah menjadi hewan lain yang akan membuat kemampuan ini sangat keren. Hari ini, ia memutuskan untuk mempelajari dan memahami kekuatan ini dengan benar agar ia bisa menemukan potensi penuhnya. Hal utama yang ingin Ran cari tahu adalah kondisi yang diperlukan untuk berubah menjadi hewan tertentu. Kondisi pertama yang terlintas di pikirannya adalah kontak fisik karena ia menyentuh burung gagak dan kuda. Untuk menguji teori ini, Ran memasang jebakan untuk menangkap beberapa hewan kecil yang bisa ia gunakan untuk bereksperimen. Ran mencatat bahwa jebakannya agak kasar, tapi seharusnya berfungsi dengan buah beri berkualitas tinggi yang ia bawa dari dapur kekaisaran. Sebelum ia selesai memasang jebakan, Ran mendengar suara gesekan di pohon saat seekor tupai tiba-tiba muncul. Karena jebakan belum selesai, Ran bertanya-tanya apakah ia bisa menangkap hewan itu. Namun saat berikutnya, tupai itu tanpa rasa takut bergegas maju untuk mengambil kacang di tangannya, membuat Ran terkejut. Ran bertanya-tanya mengapa hewan kecil itu bertindak sangat akrab saat ia mungkin adalah orang jahat yang ingin menangkapnya. Mengesampingkan pikiran itu, ia memutuskan untuk mencoba transformasi karena ia sudah melakukan kontak dengan tupai tersebut. Namun, sekeras apapun ia mencoba, Ran tidak bisa berubah. Jadi, ia kembali ke papan pikirannya saat ia mencoba mencari tahu apakah situasinya penting saat berubah. Misalnya, ketika ia sangat ingin terbang, ia berubah menjadi burung gagak. Dan ketika ia sangat ingin berlari cepat, ia berubah menjadi kuda. Ini membuatnya bertanya-tanya tindakan apa yang harus diambil untuk membantunya berubah menjadi tupai. Saat ia mencoba mencari tahu ini, tupai itu, yang tadi bertingkah seperti sahabatnya beberapa saat lalu, menyambar tas Ran dan berlari ke atas pohon bersamanya. Ran panik, memanggil si kecil, dan saat mengejar. Setelahnya, ia berhasil meraih pegangan tasnya. Namun entah mengapa, tupai ini tampak lebih kuat bahkan dari Goku sendiri karena Ran tidak mampu menariknya turun. Ran kemudian terlibat dalam tarik tambang serius dengan tupai kuat itu untuk melihat siapa yang bertahan lebih lama. Namun tali tasnya putus dalam prosesnya, mengirim Ran jatuh ke tanah. Malam itu, Anna datang ke pintu Ran dengan makan malam, dan Ran menyuruhnya masuk. Meski begitu, Anna merasa agak tidak nyaman karena bagaimana ia memperingatkannya untuk tidak mendekati kamarnya kecuali ia memanggilnya. Anna terkejut saat melihat Ron tampak seperti tunawisma dengan pakaiannya yang robek dan compang-camping. Ran menyuruhnya untuk tidak khawatir dan menjelaskan bahwa pakaiannya kotor saat berjalan-jalan di depan istana. Ran lega saat Anna percaya pada alasan itu karena ia hampir tertangkap olehnya saat berubah menjadi burung gagak beberapa detik yang lalu. Ia lelah dan frustrasi karena tidak mencapai tujuannya pergi ke hutan kekaisaran. Sebaliknya, ia menghabiskan sepanjang hari mengejar tupai itu di sekitar hutan dan berakhir terlihat berantakan. Ran kemudian memerintahkan Anna untuk membawakannya pakaian baru agar ia bisa mandi dan berganti pakaian sebelum makan. Anna mengakui perintah itu, tetapi saat ia bertanya tentang tasnya, Ron melihat ke bawah hanya untuk mengetahui bahwa tupai itu mengikutinya pulang. Sebelum ia bisa menangkapnya, tupai itu bergegas keluar dari tas, membuat Anna ketakutan bahwa pangeran bajingan itu akan menyiksa makhluk malang itu. Ia kemudian memohon padanya untuk mengampuni tupai itu dan menawarkan untuk membuangnya keluar kastil, tetapi Ran mendesaknya untuk membawakan pakaiannya. Anna bingung sejenak sampai Ran membentaknya untuk mengingatkannya bahwa ia baru saja memberinya perintah. Anna segera bergegas keluar lebih cepat dari Flash, berharap kembali tepat waktu sebelum Ran melenyapkan si kecil itu. Namun, dalam perjalanannya kembali dengan pakaian itu, ia menabrak Menel, putri pertama. Menel segera mengenalinya sebagai pelayan Ron dan bertanya mengapa ia terburu-buru. Anna menyapa sang putri, setelah itu ia dengan panik memohon pada Menel untuk mengampuni nyawanya. Menel kemudian menuduhnya mencuri properti kekaisaran, tetapi Anna menyangkal tuduhan itu. Gemetar seperti ikan yang keluar dari air, ia menjelaskan bahwa Ron mengotori pakaiannya saat berjalan di depan istana, jadi ia memintanya untuk membawakan pakaian baru. Menel memberitahunya bahwa mustahil untuk menipunya saat ia meletakkan tangannya di kepala Anna untuk membaca pikirannya dan mengetahui apakah ia mengatakan yang sebenarnya atau hanya berbohong untuk menyelamatkan diri. Dari ingatan Anna, Menel melihat penampilan Ran yang berantakan, membuatnya menyadari bahwa adik laki-lakinya sebenarnya berada di hutan kekaisaran, bukan berjalan-jalan di taman seperti yang ia katakan pada pelayan. Sementara itu, Ron masih sibuk mencoba menangkap tupai yang keras kepala itu, tidak menyadari bahwa kebohongannya telah terungkap. Hanya untuk membuat tupai itu menyerah, Ran berjanji untuk mengembalikannya ke hutan. Tapi tupai itu tampaknya ingin mengerjai Ran, yang cukup khawatir bahwa hewan pengerat yang berkeliaran di kamarnya mungkin menyebabkan masalah baginya. Selain itu, ia tidak tahan dengan suara mencicit itu, yang mengingatkannya pada tikus yang menggaruk dinding apartemennya yang jelek di kehidupan sebelumnya. Seluruh cerita sudah menyimpang dari aslinya yang ia ingat, yang membuatnya kesal. Tapi sekarang tupai ini mencoba membuat emosinya meledak. Ran melompat ke depan, dan kali ini ia berhasil menangkap si kecil. Ia baru saja akan memasukkan tupai itu kembali ke dalam tas ketika hewan itu menggigitnya, menyebabkan Ran menjatuhkannya. Ran membentak tupai itu karena menggigit tangan keluarga kerajaan, tetapi makhluk itu mengabaikannya saat ia berlari ke dinding, keluar dari jangkauan Ron. Ran mencoba mencari cara untuk menangkap tupai itu tanpa membuatnya melarikan diri, tetapi satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan adalah berubah menjadi tupai sendiri. Ia kemudian memusatkan pikirannya padanya, tetapi tepat saat ia akan menyerah, Ran mulai merasakan sensasi geli, yang biasa dari transformasi. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi tupai, yang akhirnya membantunya mengetahui kondisi untuk berubah menjadi hewan tertentu. Namun, sebelum Ran bisa merayakan
membahayakannya, tupai yang keras kepala itu tiba-tiba terjun bebas dari dinding seolah menguji kesabaran Ran. Mengetahui si kecil mungkin mati jika ia jatuh dari ketinggian itu, Ran segera berubah, kembali menjadi manusia saat ia melompat ke depan untuk menangkapnya. Saat itu juga, suara Anna bergema dari pintu, mencoba menghentikan Menel untuk masuk ke ruangan tanpa izin. Namun, Menel mengabaikan protesnya saat ia mendorong pintu hingga terbuka, dengan berani mengklaim bahwa ia tidak perlu berhati-hati di depan adik laki-lakinya. Menel masih mengeluh ketika ia memperhatikan sosok gelap kecil di dekatnya, dan setelah diperiksa lebih dekat, ia menyadari itu hanyalah seekor tupai yang menempel pada tupai lain. Menel seketika merasa jijik karena Ran membiarkan hewan liar berkeliaran di dalam kediaman kerajaan, sementara Anna dibiarkan benar-benar bingung dengan keimutan yang luar biasa. Sementara itu, Ran, yang saat ini menjadi tupai, sangat gugup karena ia takut rahasianya mungkin akan terbongkar. Pada hari berikutnya, Ran dan tupai yang keras kepala itu telah menjadi sahabat karib. Rupanya, sejak transformasinya menjadi tupai tadi malam, tupai itu terus menempel pada Ran, membuatnya bertanya-tanya apakah itu karena ia menyelamatkannya dari kejatuhan fatal tersebut. Ron menganggap merepotkan untuk membawanya kembali ke hutan kekaisaran. Jadi, ia memutuskan untuk membiarkan si kecil itu tetap ada untuk saat ini. Ran senang bahwa seluruh situasi kacau membantunya mencari tahu kondisi konyol untuk berubah menjadi hewan tertentu. Burung gagak, kuda, dan tupai semuanya memiliki satu kesamaan sebelum Ran berubah menjadi mereka, dan itu tepat karena ia menyentuh tengkuk mereka, yang merupakan bagian belakang leher mereka. Ron merasa kondisi aktivasi ini terlalu konyol untuk kemampuan yang tidak berguna. Mengesampingkan itu, Ron memutuskan untuk fokus pada masalahnya saat ini, yaitu putri pertama. Menurut deskripsi karakternya dalam novel, Menel sudah digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, tapi Ron tidak pernah menyangka ekspresi wajahnya akan jauh lebih menakutkan daripada yang digambarkan dalam buku. Setelah ia menerobos ke kamarnya kemarin, Anna berbohong bahwa tupai itu adalah hewan peliharaan Ron, yang memberinya kesempatan untuk melarikan diri melalui jendela. Setelah itu, ia kembali ke wujud manusianya dan kembali ke kamar untuk menemuinya. Ran berpikir semuanya akan berakhir di sana, tetapi setelah memarahinya karena memelihara hewan liar, Menel dengan tegas menyuruhnya datang ke kediamannya keesokan harinya, mengklaim mereka punya masalah untuk dibicarakan. Ran memutar otaknya saat ia bertanya-tanya apa yang diinginkan Menel. Ia takut ia mungkin telah menemukan identitas aslinya, tetapi Ran segera menepis pikiran itu dan memutuskan untuk mengikuti arus saja karena ia tidak bisa menolak undangannya. Beberapa saat kemudian, Ran tiba di kediaman Menel, di mana seorang satria mengarahkannya ke kamar Menel. Ran kagum dengan pintu megah ke kamarnya, yang bahkan lebih mengesankan daripada yang dijelaskan dalam buku. Setelah memasuki ruangan, Menel dengan lembut menyambut Ron dan menawarkan kursi untuk mengistirahatkan kakinya. Ran menolak kursi itu saat ia mencoba langsung ke intinya, tetapi Menel mengulangi perkataannya saat ia dengan tegas memerintahkannya untuk duduk. Bingung dengan perubahan nada suaranya yang tiba-tiba, Ran meminta maaf atas kekasarannya sebelum duduk di sebelahnya. Menel dengan lembut menertawakannya saat ia memaafkan sikap kasarnya, menyebutkan bahwa ia selalu tipe orang yang tidak sabar. Ia tiba-tiba mengubah nadanya lagi saat ia bertanya kapan ia menjadi orang yang benar-benar berbeda yang cukup berani untuk menjelajah ke hutan kekaisaran sendirian. Ini membuat Ran tidak nyaman, mengingatkannya bahwa kemampuan Menel adalah alasan ia mencoba menghindarinya sejak awal. Biasanya, manis muncul sebagai kemampuan yang berhubungan dengan alam seperti kaisar yang menggunakan manis api sementara rahasia menggunakan manis air. Namun, kemampuan Menel tidak seperti yang lain dan dalam arti tertentu ia berada di atas semua kemampuan lain karena manisnya adalah manusia. Ini berarti ia memiliki kemampuan untuk membaca dan memanipulasi pikiran orang yang dianggap sebagai kemampuan yang menakutkan. Menel mencoba menggunakan kemampuan ini pada Ran, mendesaknya untuk jujur, atau ia mungkin akan tersinggung jika ia mengetahui bahwa ia berbohong. Ran mencoba untuk tetap tenang saat ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa kemampuan Menel tidak bekerja padanya dan ia mungkin mengetahuinya. Jadi, semua drama ini hanya untuk mengintimidasinya agar mengaku, berpikir ia tidak tahu kebenaran bahwa kemampuannya tidak memengaruhinya. Lagi pula, Ran juga tahu bahwa ada dua kondisi di mana kemampuan Menel gagal aktif. Kondisi pertama yang harus dipenuhi adalah orang tersebut harus memiliki hubungan darah dengannya. Dan yang kedua adalah target harus benar-benar mencintai Menel. Ran sudah memenuhi kondisi pertama, tetapi ia yakin bahwa dia sama sekali tidak memiliki keterikatan emosional dengannya. Jadi, tidak mungkin kemampuannya akan bekerja padanya bahkan tanpa blokade awal. Seperti psikopat klasik, Menil dengan lembut mendesak Ran untuk menjawab pertanyaannya. Namun, Ran terlalu sibuk memikirkan mengapa kemampuannya tidak bekerja pada pria itu. Menyadari bahwa Ran tidak berniat menjawab, Menil memutuskan bahwa dia akan menggunakan metode lain dan dia memerintahkan ksatria kekaisaran di luar pintunya untuk masuk. Dua ksatria melangkah ke dalam ruangan dan dia memerintahkan mereka untuk membuat Ran bicara karena dia menolak untuk melakukannya secara sukarela. Dia memberitahu mereka bahwa dia ingin mereka menyayat mulutnya, tetapi para ksatria dengan takut mengingatkannya bahwa dia memerintahkan mereka untuk menyakiti pangeran ketujuh. Para ksatria memberitahu bahwa tidak mungkin pelayan rendahan seperti mereka punya nyali untuk menyentuh bangsawan. Para ksatria berlutut memberitahu Menil bahwa mereka tidak dapat mematuhi perintah semacam itu sambil mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali. Namun, Menil terus menggunakan kekuatannya pada mereka berdua agar mereka menurutinya, dan dalam waktu singkat, keduanya meraih pedang mereka. Mereka mengerahkan pedang ke arah Ran, dan Menil mendesak Ran untuk
memilih kata-katanya. Dengan sangat hati-hati, tiba-tiba, Ran menyebutkan bahwa ibunya telah meninggal, dan ini mengejutkan Menil. Dia bertanya apa yang dia bicarakan sambil juga bertanya mengapa dia berpikir sesuatu seperti itu bisa terjadi. Dia ingin tahu apakah Ran telah berhubungan dengan ibunya, tetapi Ran menjawab bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan. Ran mengklaim bahwa sebelum ibunya pergi, dia meninggalkan satu barang, dan itu adalah kalung yang indah dengan batu permata biru di tengahnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa selama cahaya biru itu tidak pudar, mereka akan bisa bertemu lagi. Namun, beberapa waktu lalu, cahaya biru itu mulai meredup, dan dalam waktu singkat, batu permata itu berubah hitam dan hancur. Ran menyebutkan bahwa setelah panik sejenak, sebuah pikiran terlintas di benaknya bahwa ibu yang selama hidupnya dia rindukan telah akhirnya disemayamkan di tanah kelahirannya di timur. Pada dasarnya, semua yang baru saja dia katakan padanya adalah kebohongan karena di antara banyak selir yang melahirkan anak untuk kaisar, Ibu Ran adalah satu-satunya yang lolos dari keluarga kekaisaran. Namun, alasan mengapa dia melarikan diri tidak pernah terungkap, tetapi diduga dia kembali ke kampung halamannya di timur. Ada juga rumor bahwa dia melarikan diri karena dia melahirkan pangeran berambut hitam. Terlepas dari semua yang dikatakan, dia tidak pernah muncul sampai akhir novel. Menil kemudian mengungkapkan keterkejutannya karena dia selalu mengira Ran membenci ibunya. Ran menjawab bahwa dia hanya membenci ibunya ketika dia masih muda karena dia meninggalkannya. Namun, dia kemudian menyadari bahwa alasan mengapa dia selalu menatap ke arah langit timur dan mengeluarkan kalung yang diberikan ibunya setiap malam adalah karena dia merindukannya. Ran kemudian mengeluarkan kalung tersebut dari balik bajunya dan Menil bertanya apakah ini mengubah pikirannya tentang kerabatnya yang tersisa. Ran dengan tenang menjawab bahwa seluruh situasi ini lucu karena dia tidak pernah berpikir bahwa kebencian seumur hidup bisa berubah menjadi kerinduan dalam. Sekejap, Ran meletakkan kalung itu di atas meja dan mengatakan mungkin inilah arti keluarga yang sebenarnya. Menil meluangkan waktu sejenak untuk mencerna semua yang baru saja dia dengar dan dia menyuruh para ksatria untuk menyarungkan pedang mereka. Dia memerintahkan mereka untuk melangkah keluar dan dia melanjutkan dengan menggunakan kekuatannya untuk menghapus semua kejadian di ruangan itu dari ingatan mereka. Ran berdiri di sana bertanya-tanya apakah kebohongannya berhasil dan tepat saat itu Menil berjalan mendekatinya untuk menghiburnya. Inilah saat dia akhirnya mengonfirmasi bahwa kebohongannya berhasil dan Menil meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir karena meskipun dia gagal, dia tetaplah adik laki-lakinya. Ran berdiri di sana bertanya-tanya apakah Menil sedang mempermainkannya atau tidak. Namun dia memahami fakta bahwa dia akan menjadi curiga setelah kekuatannya, yang memungkinkan dia memanipulasi orang, tiba-tiba berhenti bekerja pada Ran. Terlebih lagi, Ran memang tidak pernah berada di pihak Menil sejak awal. Meskipun demikian, Ran hanya senang bahwa kebohongannya berhasil dan dia bertahan hidup untuk hari berikutnya. Pada dasarnya, kalung itu hanyalah aksesori murah yang dia temukan tergeletak begitu saja. Tiba-tiba, dia sadar bahwa dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada Agoni. Dalam cerita aslinya, dia jatuh ke lembah dan kehilangan kakinya. Kali ini, dia bertanya-tanya apakah dia berhasil bertemu dengan sang protagonis karena dia tidak bisa memikirkan situasi di mana Agoni tewas. Di suatu tempat jauh di dalam gua, Agoni akhirnya terbangun setelah pingsan selama eksekusinya yang seharusnya. Dia dengan cepat mengamati sekelilingnya, bertanya-tanya apakah ini adalah terarum, surga yang dijanjikan. Tepat saat itu, Ratel, yang duduk diam di balik bayang-bayang, angkat bicara, yang tiba-tiba mengejutkan Agoni, yang dengan panik bertanya tentang identitasnya dan apakah mereka masih di dunia orang hidup. Rata menjelaskan bahwa dia mengira Agoni sudah mati karena dia telah pingsan untuk waktu yang lama. Dia kemudian mengeluarkan pedangnya, menyatakan bahwa dia akan memulai interogasi. Mengarahkan pedang ke arah Agoni, Ratel bertanya apakah dia setia kepada kekaisaran Aberon. Bingung dengan pertanyaan mendadak itu, Agoni berjuang untuk memahami niat Ratel. Ratel kemudian memperjelas bahwa jawaban Agoni akan menentukan apakah dia hidup atau mati. Agoni mencoba bergerak tetapi menyadari bahwa salah satu kakinya patah. Dan dari cara Ratel berdiri, dia bisa melihat bahwa dia adalah seorang profesional. Jadi dia tidak punya kesempatan melawannya. Agoni mencoba bersikap diplomatis, mendesak Ratel untuk menyimpan pedangnya sambil bertanya apa sebenarnya yang dia inginkan. Ratel kemudian memberitahunya bahwa beberapa hari sebelumnya dia melihat bola air melintasi langit dan meskipun dia mencoba mengejarnya, dia akhirnya kehilangannya. Ratel menyebutkan bahwa dari apa yang dia lihat, ada seseorang di dalamnya. Tapi karena bola itu menghantam tanah dengan keras pada kecepatan yang luar biasa, dia cukup yakin bahwa siapapun yang ada di dalamnya akan hancur berkeping-keping. Tanpa sepengetahuan Ratel, orang di dalam bola itu sebenarnya adalah Agoni. Dan bahkan Agoni sendiri tidak tahu bagaimana dia masih hidup. Dia bertanya-tanya apakah dia diselamatkan karena tas batu itu. Dia juga menyadari bahwa tas itu tidak bersamanya, yang berarti tas itu telah jatuh selama eksekusi. Ratel mengungkapkan rasa frustrasinya dengan mendorong pedangnya ke dinding di dekat kepala Agoni. Dia kemudian bergerak untuk bertanya atas nama dewa mereka, Ama, apakah dia setia kepada kekaisaran Airan? Agoni mendengar ini dan dia segera menyadari bahwa dia telah bertemu dengan seorang bidah. Ini membuatnya terdiam sejenak dan dia teringat bagaimana dia mendesak putranya untuk menjadi pedang kekaisaran untuk membasmi para bidah yang mengancam kekaisaran. Namun, di hadapan kematian, Agoni tahu bahwa dia tidak boleh salah bicara dan dia memberitahu Ratel bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kesetiaan kepada kekaisaran Aberon. Dia mengklaim bahwa dia hanya kehilangan pijakan saat berkeliaran dengan ceroboh karena dia hanyalah seorang pria tua yang pikun. Setelah ini, Ratel membantunya mengobati kakinya, tetapi dia memastikan untuk mengikat tali di pergelangan kakinya guna membatasi pergerakannya saat mereka berjalan melalui terowongan. Agoni mendesak Ratel untuk melepaskan tali itu
karena dia bahkan tidak bisa lari karena dia tidak tahu di mana mereka berada. Dia menambahkan bahwa dia hanya akan menghalangi jika dia tidak bisa berjalan cepat, tetapi Ratel tetap menolak permintaannya untuk melepaskan tali. Agoni melanjutkan dengan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah sangat tua, yang berarti jatuh bisa menjadi bencana, yang berarti dia tidak akan bisa bangkit lagi jika terjadi kesalahan. Dia memberitahu bahwa ini pada dasarnya berarti lebih banyak masalah karena akan sulit baginya untuk menyeretnya. Tetapi Ratel mengabaikannya dan bahkan menarik tali itu lebih keras untuk membuatnya kesakitan. Dengan ini, Agoni menyadari bahwa Ratel tidak berniat mendengarkannya dan dia memutuskan untuk menerima takdirnya. Meskipun demikian, dia terkejut bahwa ada gua sedetail ini di dekat hutan kekaisaran. Dan dia juga ingat bahwa Ratel menyebut Ama sebelumnya. Amaka pada dasarnya adalah sekelompok bidah yang diyakini telah dimusnahkan lebih dari 50 tahun yang lalu, yang menimbulkan pertanyaan apakah mereka selama ini bersembunyi di gua tersebut. Agoni mencoba mengingat kembali sebelum dia kehilangan kesadaran, dan dia ingat bahwa dia diluncurkan ke sisi barat atau barat daya menara pusat hutan. Dia cukup yakin bahwa saat dia melarikan diri, dia akan dapat menentukan lokasi gua, tetapi dia hanya perlu fokus memahami bagian dalam gua sementara itu. Dia berencana untuk kembali dengan bala bantuan nanti, tetapi tiba-tiba, dia sadar bahwa dia sudah dicap sebagai pengkhianat. Dia kesal pada dirinya sendiri karena percaya bahwa dia masih menjadi komandan ksatria kekaisaran. Tepat saat itu, Ratel bertanya siapa namanya, dan dia menjawab dengan jujur, mengungkapkan bahwa itu adalah Agoni Fetus. Ratel kemudian memberitahunya bahwa dia sebenarnya terkejut saat menemukannya karena gua tersebut sebenarnya dilindungi oleh berkah ilahi. Jadi itu bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun dengan kehendak mereka sendiri, terutama seseorang dari kekaisaran Airan. Mereka segera mencapai jalan buntu dan Ratel mendorong pedangnya ke dinding yang akhirnya menghasilkan cahaya terang yang menyilaukan, meninggalkan Agoni dengan berbagai pertanyaan. Ketika cahaya mereda, Agoni terkejut melihat ada jalan setapak di depan mereka yang mengarah ke sebuah kuil. Ratel kemudian memberitahunya bahwa hanya ada dua alasan mengapa dia berada di sana. Entah dia antek kekaisaran Abron yang dikirim untuk memusnahkan para bidah atau dia datang atas panggilan dewa mereka, Ama. Meskipun demikian, Ratel menyambutnya di domain Amaka. Kembali ke ibu kota, Ran masih membuat rahasia menuangkan mananya ke batu-batu yang dia berikan padanya. Pada saat yang sama, Ran berharap sang protagonis segera bergerak karena dia telah menemukan cara untuk mempercepat garis waktu. Ran beristirahat dengan nyaman di sofa sementara Rahasia merasa stres dan dia hanya bisa berpikir untuk mendengar kabar dari sang protagonis. Tepat saat itu, Rahasia berteriak padanya, memukul meja, bertanya mengapa dia hanya membawa segelintir batu ketika dia seharusnya membawa beban besar untuk dia gunakan, agar dia bisa sembuh. Ran dengan santai berbalik menatapnya, bertanya apakah dia baru saja berteriak padanya, dan Rahasia dengan cepat meminta maaf, memberitahunya bahwa dia hanya frustrasi karena dia tidak tahu berapa lama lagi dia harus menjalani perawatan sebelum dia sembuh. Ran kemudian memberitahunya bahwa dia sudah memberitahu dia sebelumnya bahwa mempercepat perawatan hanya akan merusak tubuhnya. Itulah sebabnya dia harus bersabar dan melakukannya dengan perlahan. Rahasia kehilangan kendali lagi, berteriak pada Ran, bertanya apakah tidak ada metode yang lebih cepat untuk menyelesaikannya. Rahasia kemudian menyebutkan tentang merokok, dan Ran bertanya apa hubungannya dengan semua ini. Rahasia mengingatkannya bahwa dialah yang mengatakan bahwa itu buruk baginya pada hari pertama dia menerobos masuk ke kamarnya, jadi dia menyarankan agar dia berhenti. Ran mengingat hal ini dan dia terkekeh dengan gugup memberitahu Rahasia bahwa lebih baik dia berhenti karena itu buruk bagi kesehatannya. Rahasia berbalik dengan marah dan menuju ke tempat minumannya berada. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa merokok dan bahkan minum minuman keras itu buruk bagi kesehatannya. Pada dasarnya, makanan pun adalah racun baginya dan ini berlaku untuk apapun yang dia konsumsi. Inilah sebabnya dia ditakdirkan untuk bergantung pada perawatan yang dia terima sampai hari kematiannya. Satu-satunya solusi adalah jika benih yang tertanam di tubuhnya disingkirkan. Ran kemudian menyarankan agar mereka menyelesaikan perawatan hari itu karena mereka tidak bisa terlambat untuk ritual malam. Selama ritual malam itu, para pangeran dan putri semuanya terkejut bahwa mana Rahasia meningkat dari hari ke hari. Karena dia masih membanggakan lebih banyak mana daripada orang lain, ritual itu diselesaikan lebih awal. Sementara semua orang pergi, Ran memutuskan untuk tetap tinggal karena dia tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dia sedang sibuk dengan urusannya sendiri ketika musuh bebuyutannya muncul untuk mengganggunya. Dia mencengkeram kepalanya, bertanya mengapa dia masih di sana, meskipun ritual sudah selesai. Dia mengejeknya, bertanya apakah dia sedang memikirkan ibunya, yang lari saat dia masih kecil. Pada titik inilah Ran menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu tentang Saleos untuk menghentikannya mengganggunya. Saleos berada di tengah-tengah ini ketika Menil muncul, bertanya kepada Ran mengapa dia terlihat murung selama ritual. Saleos mulai gemetar dengan kemunculan putri pertama, tetapi Ran dengan tenang menyambutnya. Saleos masih mengira sang putri berbicara kepadanya, sampai dia menghadap Ran untuk bertanya apakah dia tidak sehat, tetapi Ran menjawab bahwa dia sehat-sehat saja, hanya saja ritualnya sangat membosankan. Menil mengungkapkan kelegaannya bahwa tidak lebih dari itu, dan dia memberitahu Ran bahwa meskipun ritual itu membosankan, itu tetaplah ritual yang sangat penting. Jadi, akan lebih baik baginya untuk tidak membuatnya terlihat jelas bahwa dia bosan.
Setelah ini, sang putri berbalik untuk pergi. Tapi, Saleus kehilangan akal sehatnya, berteriak pada Ran, bertanya mengapa sang putri khawatir tentang seseorang seperti dia. Dia menuntut untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, dan Ran menyadari bahwa dia baru saja berada dalam masalah yang lebih besar dari sebelumnya. Tiba-tiba, Rasia juga muncul di tempat kejadian, mencengkeram Saleus dari belakang, bertanya apakah ada masalah dan mengapa dia mengganggu Ran. Ran dengan cepat datang untuk menyelamatkannya. Memberitahu Rasia bahwa itu bukan apa-apa karena dia hanya bertukar basa-basi dengan Saleus. Ran kemudian berjalan melewati pangeran pertama, membuat Saleus semakin terkejut. Dito, pangeran kedua, kemudian membawa pangeran pertama menjauh dari ruangan. Dalam perjalanan, Dito memberitahu Rasia bahwa Talin tampak merencanakan sesuatu, tetapi Rasia memberitahu dia bahwa dia tidak tertarik pada keluarga Vetus, karena mereka hanya punya 1 tahun tersisa, yang berarti dia yang akan mewarisi tanah tersebut setelahnya. Dito mengejutkannya, memberitahu bahwa tidak perlu menunggu 1 tahun karena dia punya ide bagus. Di sisi lain, Saleus masih mengamuk pada Ran, bertanya apa sebenarnya dia, dan Ran dengan santai menjawab dengan namanya. Namun, Saleus ingin tahu mengapa Menil dan Rasia tertarik pada seseorang seperti dia. Saleus menyulap api kecil di tangannya, dan dia mengancam akan membakar Ran menjadi abu jika dia tidak mengaku. Ran menjawab dengan santai bertanya apakah dia tidak akan menempatkan dirinya dalam situasi sulit karena dia pada dasarnya mencoba mengganggunya dengan mana yang nyaris tidak bisa menyalakan lampu minyak. Ran kemudian bertanya pada Saleus apa yang menurutnya akan terjadi jika yang lain tahu tentang mananya yang menyedihkan, dan ini membuat Saleus terdiam karena dia tidak menyangka ada yang tahu rahasianya. Dia mulai gemetar dan Ran memberitahunya bahwa jika dia ingin dia tetap diam tentang hal itu, dia harus memperbaiki sikapnya yang buruk dan belajar cara memanggilnya seperti kakak laki-lakinya. Kembali ke kediaman keluarga Vetus, perintah Talin sedang dilaksanakan dan para pelanggar lidahnya dipotong. Talin juga memerintahkan agar segala sesuatu yang berhubungan dengan Agoni dibakar sambil menambahkan bahwa tidak akan ada pemakaman atau apapun untuk mengenangnya. Talin memberitahu rumah tangga bahwa siapapun yang melanggar perintah ini akan dihukum berat. Kemudian, Talin menerima kunjungan dari Komandan Ksatria Vetus, Jack. Dia memberitahu Talin bahwa tepat seperti yang diperintahkan, mereka telah menangkap mereka yang menyebarkan desas-desus palsu di dalam Ordo Ksatria kedua dan mereka telah dimintai pertanggungjawaban dengan memotong pergelangan tangan mereka sebelum mengusir mereka. Sambil memberitahu Talin bahwa hukuman telah diberikan, Jack menguap dan Talin bertanya apakah dia lelah. Dia meminta maaf, mengungkapkan bahwa mereka saat ini kekurangan staf, itulah sebabnya dia telah bekerja sepanjang malam. Talin memujinya, memberitahu bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik dan Jack memberinya daftar pembelot yang dia minta. Jack menyebutkan bahwa mereka memperketat keamanan untuk menghentikan mereka yang melarikan diri, tetapi hampir setengah dari tenaga kerja mereka sudah melarikan diri. Talin memeriksa daftar itu dan menyadari bahwa bahkan keluarga yang pernah melayani keluarga tersebut telah memutuskan hubungan dengan mereka. Melihat ini, Talin menyadari bahwa ini adalah akhir bagi keluarga Vetus jika disiplin di antara staf juga runtuh. Jack mengungkapkan kekhawatirannya, memberitahu Talin bahwa dia percaya bahwa menghapus semua jejak Duke Agoni tanpa ekstrim, dan dia percaya bahwa itu mungkin hanya memprovokasi mereka yang tetap setia kepada Duke. Talin mengejutkannya dengan suara yang menakutkan, bertanya apakah dia pikir Agoni masih kepala keluarga. Jack terkejut dan dengan cepat meminta maaf karena berbicara di luar giliran, mengungkapkan bahwa dia hanya berjuang untuk percaya bahwa pria terhormat seperti Agoni bisa menemui akhir yang tidak terhormat. Jack masih tidak mengerti bagaimana seseorang yang setia seperti Agoni bisa melakukan hal seperti itu. Melihat lebih dekat pada Talin, Jack bisa melihat bahwa dia sekarang adalah orang yang benar-benar berbeda, membuatnya bertanya-tanya apakah itu karena dia merasa dikhianati oleh Duke. Setelah melihat-lihat dokumen di depannya, Jack menyarankan agar mereka pergi. Beberapa saat kemudian, Talin melangkah ke podium setelah semua orang di tanah itu berkumpul. Mereka semua penasaran ingin tahu apa yang ingin dia katakan karena mereka telah mendengar laporan tentang bagaimana orang-orang yang tidak setia lidahnya dipotong. Beberapa prajurit bahkan mempertimbangkan untuk melarikan diri, tetapi mereka takut akan apa yang akan terjadi jika mereka tertangkap mencoba melarikan diri. Talin kemudian memulai pidatonya dengan mengungkapkan bagaimana keluarga tersebut telah melayani Sierra yang agung sejak didirikan. Dia menyebutkan bahwa selama lebih dari 1000 tahun, ia telah menikmati kehormatan berdiri di samping keluarga kekaisaran sebagai penjaga terdekatnya. Namun, seperti yang terjadi, situasi telah tumbuh kacau akhir-akhir ini, dan dia cukup yakin bahwa semua orang yang hadir pada pertemuan itu sadar mengapa ini terjadi, yaitu karena Agoni yang merupakan pengkhianat bagi keluarga kekaisaran. Semua orang terpana ketika mereka mendengar Talin dengan santai mengatakan ini tanpa berkedip. Talin terus mengatakan, Agoni mengkhianati kekaisaran dan dieksekusi oleh keluarga kekaisaran. Dia menyebutkan bahwa satu peristiwa ini telah mengguncang semua yang telah dibangun oleh keluarga tersebut selama 1000 tahun. Dia memberitahu mereka bahwa di antara mereka ada banyak yang meragukan kesetiaan keluarga tersebut. Dia memberitahu mereka bahwa dia hanya akan memberi mereka satu kesempatan. Jadi, dia memberitahu mereka bahwa siapapun yang ingin pergi boleh melakukannya hari itu juga, bahkan jika kontrak mereka masih aktif. Namun, dia memberitahu mereka bahwa keluarga tersebut masih memiliki seseorang yang akan menjunjung tinggi sumpah 1000 tahunnya. Dia menyebutkan bahwa sampai Flynn tumbuh untuk menggantikan tahta sebagai Duke adalah tugasnya untuk terus membuktikan kesetiaan mereka kepada kekaisaran dan keluarga kekaisaran. Dia kemudian mengakhiri pidatonya dengan memberitahu mereka bahwa siapapun yang meninggalkan kesetiaan mereka kepada keluarga
keluarga akan dihukum berat tanpa ampun, kata-kata Talin. Dan tekad yang ditampilkan di wajahnya mengejutkan semua orang yang mendengarkannya. Jack mengerti bahwa dia terdengar keras, tetapi dia tahu bahwa dia benar karena keluarga tersebut masih memiliki pewaris dan masih ada banyak kesempatan bagi mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Kaisar. Metode Talin sangat penting karena semakin dia membuat keluarga menjadi lebih baik, semakin cepat keluarga tersebut akan mendapatkan kembali pijakannya. Namun, Jack tahu bahwa dia akan merindukan melihat Talin bingung setiap kali dia digoda oleh para pelayan. Setelah pidato tersebut, Talin bertanya kepada Aji dan Pale apakah kuil telah memenuhi permintaan mereka, tetapi dia memberitahu dia bahwa kuil sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi menerima siapapun dari keluarga Vetus. Talin tidak terkejut dengan hal ini dan dia merogoh saku jaketnya untuk mengeluarkan surat bersegel. Dia memberitahu Pale untuk mengirim ini bersama dengan permintaan berikutnya, menambahkan bahwa mereka tidak akan menyesal membacanya. Jauh di lubuk hati, Talin tidak tahu mengapa Agoni memberontak melawan keluarga kekaisaran ketika dia tahu bahwa ini hanya berarti kematian. Dia bertanya-tanya apakah para gelandangan yang tinggal di sekitar kuil benar-benar berarti bagi Agoni. Meskipun dia tidak tahu banyak, Talin bertekad untuk memastikan bahwa kematian Agoni tidak sia-sia. Dia berdoa agar Agoni mengawasi tanah yang dipercayakan kepadanya sementara dia membuatnya makmur. Kemudian, Talin akhirnya diundang ke kuil dan setibanya di kuil, dia terpesona oleh betapa megahnya tempat itu. Talin melangkah ke kuil dengan niat menghentikan apapun yang ada dalam pikiran Rasya. Sementara itu, Rasya dan Dito menyaksikan pidato yang diberikan Talin, tetapi alih-alih terkesan, Rasya hanya tertarik untuk memusnahkan keluarga tersebut. Di tempat lain, Ran menuju ke hutan kekaisaran dengan tujuan menambahkan hewan yang lebih besar ke dalam daftarnya karena dia sudah selesai dengan hewan kecil seperti rubah dan tikus. Mengejutkan, tupai itu mengikutinya ke dalam hutan meskipun dia mencoba meninggalkan hewan keras kepala itu. Meskipun demikian, dia meraih tupai itu dan dia meremasnya ke dalam tasnya agar dia bisa melindunginya dengan lebih baik jika terjadi bahaya. Melihat betapa keras kepalanya tupai itu, Ran bertanya-tanya apakah ia juga bertransmigrasi ke dalam novel. Segera setelah itu, Ran menemukan monster yang telah dia lacak dan dia dengan cepat berhenti. Monster itu, yang merupakan serigala raksasa, muncul dari semak-semak lebat dan Ran mencoba bersikap ramah, memberitahu monster itu bahwa dia hanya ingin menyentuh tengkuknya dan pergi. Namun, serigala itu terlihat cukup mengintimidasi dan tidak ada indikasi bahwa Ran akan mendapatkan kemudahan dengan serigala itu.